Temenin gue bahas cerita seru ini, di mana ada bocil cowok main jadi penyihir lawan monster. Pas lagi seru main, si cowok malah mukul kepala si cewek beneran. Jelas aja ceweknya ngamuk nanya kenapa dipukul beneran. Dengan santainya, si bocil cowok jawab kalau monster emang kodratnya kalah sama penyihir. Seakan itu aturan mutlak dunia ini. Tetua desa Haramber cuma bisa ngeliatin kelakuan mereka sambil senyum, bilang mereka semangat banget pagi ini. Mumpung ada si kakek, si bocil langsung nanya, gimana sih caranya biar bisa jadi penyihir betulan? Harambert ngejelasin kalau jadi penyihir itu nggak bisa cuma modal niat doang. Penyihir itu kasta tertingginya umat manusia. Mereka itu kaum elit bangsawan dan kesatria yang warisin kekuatan misterius langsung dari leluhur mereka. Kakek itu ngomong belak-belakan, kalau anak biasa kayak mereka nggak bakal bisa jadi penyihir. Warga dewasa di sana sampai bingung kenapa dia ngomong sepedas itu ke bocil. Tapi obrolan mereka kepotong pas ada yang bilang kalau monster beneran muncul di dekat desa. Harambert membenarkan kabar itu, bilang kalau Hope sempat papasan sama makhluk ngeri itu semalam. Katanya monsternya kayak macan tutul raksasa segede rumah, badannya ketutup bayangan hitam pekat. Walau ngeri, si kakek nyoba banget buat nenangin semua warga di sana. Ngasih tahu kalau kepala desa udah OTW ke kota buat minta bantuan penyihir asli. Dan penyihir pro ini pasti bisa ngeberesin monster itu dengan gampang. Sementara itu, semua orang dilarang keras main ke hutan, terutama bocil. Soalnya tanpa penyihir, mustahil banget buat bunuh makhluk buas kayak gitu. Salah satu warga nanya, apa semua orang di desa udah pada tahu soal ini? Harambert langsung jawab, iya, tapi bapak itu mastiin lagi. Apa tukang gembala di atas bukit juga udah tahu? Coba kalian perhatiin cowok ini. Namanya Turan, si penggembala. Dia lagi rebahan di atas domba sambil bosen sama rutinitasnya yang gitu-gitu aja setiap hari. Dia mikir lama-lama dia bisa lupa cara ngomong, saking jarangnya interaksi sama manusia lain. Miris banget. Tiba-tiba Harambert muncul dan langsung ngomel. Kakek itu ngatain Turan pemalas banget. Matahari belum juga tenggelam, tapi udah santai-santai aja. Turan balas negas nyuruh si kakek geser karena nutupin cahaya matahari. Harambert malah mancing nanya, apa Turan masih dendam soal kejadian di masa lalu? Dia nyinggung soal kematian ibu Turan dan masalah domba yang mau dijadiin aset bersama desa. Turan ngaku kalau dia emang dendam, bilang kalau dia nggak sudi bagi-bagi warisan. Lagian mereka juga nggak sedekat itu buat bahas hal sensitif. Turan nyuruh si kakek buruan ngomong tujuannya, terus pergi dari situ. Harambert akhirnya ngejelasin soal monster macan tutul raksasa yang dilihat Hope. Dan dia lagi ngasih peringatan ke seluruh warga desa sekarang. Turan sadar itu masalah serius. Tapi dia sama sekali nggak kelihatan takut. Si kakek sampai heran dan bilang, Turan ini target paling empuk karena hidup sendirian. Kok bisa-bisanya dia sesantai itu ngeladepin ancaman monster? Si kakek negasin kalau kepala desa udah pergi jemput penyihir. Dia ngaku datang ke bukit ini murni karena peduli dan khawatir sama keselamatan Turan. Tapi Turan nyeletuk sarkas, bilang kakek itu cuma peduli sama dombanya doang, bukan nyawanya. Turan pun langsung ngusir si kakek pergi. Harambert pergi dengan kesal. Sementara itu, Turan malah kepikiran soal monster. Dia mikir kalau monster itu sebenarnya adalah kebalikannya penyihir. Kalau manusia punya penyihir, hewan buas punya monster. Dia jadi penasaran, apa ini kesempatannya buat lihat penyihir asli? Walau dia pesimis, penyihir panggilan kepala desa pelosok kayak gini pasti nggak bakal sekeren itu. Tiba-tiba Turan nyium bau darah pekat. Dia langsung mutusin buat jalan ke arah hutan tempat monsternya sembunyi. Gila, kalian lihat kan? Di jalan dia nemuin jasad Harambert. Hancur. Badannya terbelah dua dan bersimbah darah. Padahal tadi dia yang ngasih peringatan, malah dia yang mati duluan. Ngeri banget cuy. Dari luka fatalnya, Turan yakin 100% ini pasti ulah dari si monster. Gak lama terdengar suara langkah mendekat dan monsternya muncul. Persis kayak deskripsi macan tutul raksasa berbalut bayangan hitam. Sementara di desa, bocil yang tadi main jadi penyihir nanya ke ayahnya, emang monster itu sekuat apa sih? Masa orang dewasa aja nggak bisa menang? Ayahnya jujur kalau orang biasa kayak dia ketemu monster boro-boro menang. Sisa tulang aja udah syukur. Tapi si ayah nyoba nenangin anaknya, bilang kalau Kades pasti bawa penyihir hebat
dan semuanya bakal baik-baik aja. Bocil itu pengen mastiin kalau penyihir bakal menang telak dan ngehukum monsternya. Sang ayah pun ngejamin 100%. Ngejelasin kalau penyihir itu sosok kuat yang bisa ngebunuh monster cuma pakai satu kata aja. Balik ke hutan, pas monster itu loncat mau nerkam Turan, dia santai aja nyuruh monsternya mati. Ajaibnya, makhluk itu sempat mundur kayak mau nurut. Turan bingung kok efeknya nggak maksimal. Terus pas dia nyoba ngeluarin perintah kedua buat berhenti, dia baru sadar monster ini bisa ngelawan perintahnya. Fix makhluk ini kuat banget. Pas macannya nyerang pakai cakar, Turan menghindar dan mulai pakai keahlian penggembalanya. Percaya deh sama gue, aksi ini epic. Dia ambil ketapelnya, mantrain batu biar keras dan nembak super cepat. Sini ngumpul, lo sama gue bakal jadi saksi serangan brutal yang langsung bikin setengah kepala monster ini hancur lebur. Tapi monsternya masih nekat maju mau menelan dia. Akhirnya dia ganti taktik, mengincar kepalanya langsung. Batu itu kembali dan sukses meremukkan si monster sampai tumbang total. Beres pertarungan gila barusan. Turan ngaku dalam hati kalau ini sungguhan pengalaman pertamanya pakai kekuatan segila itu buat melawan seekor monster. Dan dia mulai pusing memikirkan mayatnya harus diapakan, karena warga desa pasti menyuruh dia yang beresin. Dari sini kelihatan jelas kalau dia itu penyihir. Sebuah rahasia sejak kecil. Umur 8 tahun, dia sadar punya bakat ini. Dan saat masuk umur 10, dia sudah jago memakainya. Dia memamerkan semuanya ke ibunya, bilang kalau dia bisa mengendalikan api angin sampai memindahkan barang. Kenangan itu menempel banget di otaknya. Karena itu pertama kalinya sang ibu sungguhan mengamuk besar ke dia. Ibunya mengajak ngobrol serius, bertanya apa dia masih mau hidup bareng untuk waktu yang lama. Syaratnya cuma satu, dia harus berjanji tidak akan pernah pamer kekuatan di depan orang. Ibunya menjelaskan kalau orang dengan kekuatan macam itu disebut penyihir, yang terbagi jadi bangsawan dan ksatria. Kaum bangsawan itu keturunan ras suci bernama Frisians. Sedangkan ksatria lahir dari campuran darah mereka dengan manusia biasa. Biarpun begitu, ibunya tetap melarang keras, karena bakat si Turan ini aslinya warisan dari mendiang ayahnya, yang kebetulan seorang ksatria. Parahnya lagi, di luar desa masih banyak bangsawan kejam yang memperlakukan para ksatria layaknya budak. Makanya, tidak boleh ada satu orang pun yang tahu kalau dia penyihir. Ibunya bikin dia berjanji buat menyimpan rahasia ini selamanya. 8 tahun berlalu, Turan yang sekarang sudah dewasa masih terus menepati janjinya tanpa ada niat buat pamer kekuatan atau meninggalkan bukit itu. Tapi perhatikan dengan saksama di sini, karena besok paginya mendadak warga menggedor pintunya dengan kasar. Warga desa menuduh dia sudah membunuh kakek bernama Haramberg. Mereka mengatai dia tidak tahu malu karena diam saja dan menuduh Turan sudah melukai si kakek lalu membiarkan dia dimakan monster. Turan cuma membalas dengan santai, bilang wajar saja mereka mikir begitu. Secara pria tertua di desa mati sendirian, sedangkan yang paling muda hidup menyendiri di bukit, lalu menyalahkan orang. Kayak dia memang cara paling gampang buat menenangkan perasaan warga. Dia malah nanya balik, siapa yang menyuruh kakek itu naik ke bukit? Salah satu pria mendadak nekat menyerang Turan. Niatnya sih mau meninju, tapi Turan menghindar santai. Dia mikir, untung saja sihir berguna di saat begini. Lalu langsung kasih serangan balasan pakai sundulan maut. Buat dia, cukup membatin dengan kuat supaya sesuatu terjadi, asalkan itu tetap menghabiskan mana miliknya. Jadi sambil setengah berbisik, dia mengucap supaya salah satu pria itu jatuh dan senjatanya lepas. Sambil sekalian menghindar dari ayunan pentungan yang datang. Taran tidak perlu banyak gaya, tidak usah sampai repot bikin kobaran api segala. Percikan kecil saja sudah cukup. Sesuatu yang halus, biar tidak bikin curiga, dan pastinya tidak sampai membunuh orang. Akhirnya, dia melawan warga desa pakai senjata mereka sendiri. Menghindar melucuti senjata mereka sampai bikin mereka memukul kepalanya sendiri. Gila kan? Lo sama gue pasti sepakat. Ini trik paling elit buat menyembunyikan fakta kalau dia penyihir selama 8 tahun. Habis bikin semuanya tumbang, Taran menyindir. Mending tenaga mereka dipakai buat mengurus pemakamannya Haramberg saja. Lalu dia bertanya ke para wanita di belakang, apa mereka mau ikutan bertarung?
Mereka langsung panik dan bilang cuma mau mengecek keadaannya saja. Turan langsung menyuruh mereka bawa pergi gerombolan bodoh itu. Pas balik ke rumah, dia mikir, kejadian ini cuma bakal bikin drama baru di desa. Sudah ketebak banget mereka pasti pakai ini sebagai alasan buat menipu dia saat transaksi jual beli nanti. Tapi ya sudahlah, dia sudah kebal. Dia cuma perlu ngotot terus sampai dapat harga yang adil. Dia menebak, habis dihajar, begitu mereka bakal lama baliknya. Tidak lama kemudian, malah ada yang mengetuk pintu lagi. Turan buka pintu sambil emosi, mikir itu orang yang sama. Tapi bukannya warga desa yang muncul di depan matanya, malah pria asing. Orang asing itu mengenalkan diri sebagai musafir, dan Taran langsung minta maaf karena sudah buka pintu dengan kasar. Lalu menjelaskan kalau dia baru saja mengusir tamu tak diundang. Dia mendadak ingat tata krama didikan ibunya, biarpun dia mengaku kadang suka lupa buat menerapkan sopan santun itu. Seumur hidup, dia belum pernah ketemu orang luar. Matanya juga langsung fokus ke pedang si musafir barang yang super langka di sana. Tapi tetap saja dia menyuruh tamunya masuk dan nanya apa dia mencari tempat penginapan. Pas makanan sudah disajikan, Taran merendah dan bilang maaf kalau lauknya cuma seadanya. Tapi si musafir bilang ini sudah mantap banget. Dan kaget saat tahu Taran tidak pernah keluar desa. Taran mengiyakan, bilang dia lahir dan besar di sini. Kerjaannya pun cuma jadi penggembala seumur hidup. Tapi si musafir sadar Taran ini anaknya sopan banget. Langsung menebak pasti orang tuanya mendidik dengan baik. Taran menjelaskan kalau dia belajar semuanya dari sang ibu yang sayangnya sudah meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Tamu itu kasih salam hormat dan berterima kasih buat tumpangannya. Terus pas Turan nanya alasannya mampir ke desa terpencil ini, dia jawab karena ada misi. Asli loh, sama gue harus banget lihat kelanjutannya. Siap-siap bareng aku, kita bakal lihat perburuan satu monster epic. Dia ngaku sebagai penyihir. Dengar itu, Turan nanya, apa dia penyihir yang disebut kepala desa? Pria itu mengiyakan, tapi mukanya kelihatan agak kebingungan gitu. Dia bilang bisa ngerasain hawa monster di sekitar daerah situ, tapi wujudnya nggak ketemu. Anehnya lagi, Turan santai banget, padahal udah tahu ada bahaya ngancem. Normalnya orang pasti ketakutan parah, apalagi yang tinggal sendirian di pelosok. Tapi dia malah kelihatan lebih bete. Makanya pria itu langsung nembak nanya, siapa identitas dia sebenarnya? Di momen ini, Turan langsung kepikiran obrolan sama ibunya dulu. Pas dia nanya, kenapa kekuatannya harus dirahasiain? Ibunya bilang, bangsawan itu kejam, ibarat penggembala, dan ksatria itu anjingnya. Bisa disayang, tapi bakal dibuang kalau udah nggak guna. Ibunya nggak mau hidup dia hancur. Makanya, Turan harus janji nggak bakal pamer kekuatan, apalagi ngebongkar rahasianya ke sesama penyihir lain. Kalau sampai ketahuan, mereka bisa aja dipisah dan dia bakal dijadiin budak suruhan. Turan udah paham banget. Demi jaga rahasia ini, dia bahkan siap bunuh orang kalau memang situasinya udah kepepet banget. Nah, perhatikan baik-baik. Petualang ini mecahin keheningan, nanya kenapa dia diem aja, sambil bercanda biar gak garing. Turan cuma balas santai kalau dia itu gak punya selera humor. Pria itu minta maaf karena salah paham. Terus Turan nyeletuk kalau ini pertama kalinya dia dengar penyihir bisa ngelawak juga. Si petualang malah ngakak dengar reaksinya terus kenalan. Namanya Keorn dan dia itu seorang pengembara yang bebas. Turan kenalin diri sebagai penggembala bukit. Pas lagi makan malam, Turan bilang tahun ini dia umur 18. Keorn ngaku umurnya 75. Katanya penyihir emang menua lebih lambat. Turan kepo banget gimana ceritanya dia bisa jadi pengembara. Dan Keorn cerita kalau dia udah ngabdi di keluarga Badal Arabian 60 tahun. Dia milih cabut karena pengen keliling dunia tanpa terikat satu tempat. Akhirnya mereka berdua asik ngobrol santai yang ngalir banget. Dan ini bikin Turan kaget. Dia nggak pernah nyangka ngobrol sama orang lain tuh bisa seasyik ini. Waktu hari mulai gelap dan matahari udah mau terbenam. Keorn pamit cabut sambil naruh 1 koin perak di meja buat bayar makan sama tempat numpang istirahat. Turan bilang makasih dan ngucapin selamat berburu. Tapi Keorn bales, gak usah sok sedih kayak gak bakal ketemu lagi. Soalnya dia masih bakal muter-muter di area situ. Besok paginya, Turan bangun dengan suasana hati yang bagus banget. Dia sibuk ngurus domba sambil mikir ini pertama kalinya dia ketemu sesama penyihir
dan bisa ngobrol super nyaman sama orang lain. Dia sampai heran sendiri bisa seterbuka itu. Rasanya jauh lebih baik dibanding semua interaksi dia sama orang dewasa lain selama ini. Coba deh kalian pikir. Keoren makin sering mampir, dan ini sukses bikin Turan mulai meragukan semua prinsipnya. Dulu dia ngira kesatria itu cuma anjing penurut buat bangsawan sombong. Tapi mungkin Keorn ini pengecualian. Biarpun gitu, dia bingung gimana ngasih tahu kalau monsternya udah habis, sementara Keorn masih sibuk nyari. Keorn terus ngikutin jejak pertarungan, padahal hawa monsternya udah hilang sama sekali. Suatu hari Keon nemuin sisa pertarungan yang jelas, tapi hawanya kosong. Bikin dia curiga kalau monsternya udah mati. Mungkin dibunuh penyihir lain, suruhan kepala desa setempat. Buat dia sih santai aja, yang penting desanya aman. Tapi mendadak ada sesuatu yang aneh mendekat. Itu macan tutul raksasa yang sama, tapi mukanya hancur dan energinya beda banget. Keorn sadar, ini roh monster. Makhluk itu langsung nyerang beringas. Keon menghindar sambil mikir kalau mana monster mati nggak diserap atau dibuang. Mayatnya bisa berubah jadi roh. Penasaran? Hal dasar yang wajib diketahui buat pemburu. Artinya, yang bunuh monster ini pasti penyihir juga. Tapi entah kenapa gagal ngurus mayatnya. Buat Keorn ini nggak masuk akal banget. Ksatria cupu aja pasti paham aturan ini. Dia mulai kepikiran, jangan-jangan si pelaku emang punya niat busuk, sengaja biarin ini terjadi. Tetap aja, Keon langsung nyiapin panah petir buat napisin monsternya. Tapi pas dia mau ngeluarin sihir, mananya mendadak buyar gitu aja. Kayak ada yang ngebatalin, dan makhluk itu langsung hilang seketika. Detik berikutnya, monster itu muncul dari bayangan Keon dan nyerang dadakan. Dia berhasil nangkis tapi tetap terluka. Dan langsung sadar, ini bukan monster kroco biasa. Jelas bukan level yang bisa diurus ksatria biasa. Minimal banget butuh kekuatan setara bangsawan tingkat rendah buat ngalahinnya. Bikin kita penasaran kan? Siapapun yang ngalahin monster itu sengaja nyisain mananya. Tonton terus kelanjutannya bareng aku. Kumpul sini cuy, buat Keon ngerasa kocak banget bisa ketemu monster level gila di desa pelosok begini. Tapi ya gitu deh, dunia emang serandom itu. Di depannya sekarang ada macan tutul mutan yang udah berubah jadi gumpalan daging sama energi yang super menjijikan. Walaupun tahu resikonya gede, Keorn udah pasrah kalaupun dia harus mati di sini. Dia bakal bawa monster itu mati bareng. Dia kumpulin semua mana listriknya di tangan, nunggu momen paling pas buat ngehajar waktu si monster loncat. Nah beneran aja dong, dia langsung coba nangkis serangan cakar itu pakai sengatan listriknya sendiri. Tapi apesnya belum juga serangannya selesai. Tiba-tiba kepala monsternya meledak. Duar! Terus meledak lagi sampai akhirnya tewas. Momen itu Turan nongol. Santai nanyain Keon baik-baik aja atau enggak. Sambil masih mes-ngosan, Keorn nyindir kalau candaan gembala itu lebih mending daripada penyihir. Dia udah sadar siapa Turan. Dia langsung ngegas nanya, emangnya Turan selama ini penyihir? Terus kenapa dia malah diam aja dari awal? Tapi buru-buru ralat pertanyaannya. Dia lebih penasaran kenapa Turan malah milih bantuin dia daripada asik jalan terus ninggalin dia. Pertanyaan itu bikin Turan inget obrolan mereka sebelumnya pas Keon balik bawa bangkai serigala gede. Waktu itu, Turan nanya, kenapa penyihir kayak dia mau capek-capek ngelindungin desa terpencil? Padahal dengan kemampuannya, dia bisa hidup jauh lebih enak di kota. Waktu itu, Keon jawab santai kalau orang-orang di perbatasan itu hidup ketakutan tanpa perlindungan sama sekali. Dan sebagai seorang penyihir yang punya kekuatan setara dewa, dia harus bangga bisa ngelindungin yang lemah. Walaupun ya dia maklum, setiap penyihir punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Makanya sekarang Turan jawab dia ngebantu ya murni, karena setiap orang bebas milih jalan hidupnya masing-masing. Jangan kedip dulu guys. Biarpun udah tanpa kepala, monster hantu ini masih bisa gerak dan nyerang lagi, bikin keduanya buru-buru menghindar. Keorn langsung sadar kalau ini udah di luar nalar. Dia bilang ini tuh tipe monster kelas kakap yang biasanya butuh pasukan bangsawan buat dikalahin. Dia nyaranin buat panggil kepala desa, sementara dia nahan monsternya. Tapi Turan bilang gak usah repot-repot, soalnya dia yakin serangan barusan udah ngasih mereka keunggulan telak. Dari sini Keorn mulai curiga, jangan-jangan si Turan ini ksatria muda yang lagi sembunyi di gunung. Tapi dia langsung sadar level Turan jauh di atas itu.
Ini bukan sekedar kebetulan ketemu orang berbakat atau kelakuan nekat dari bocah muda yang lagi berontak. Ini tuh awal dari momen super langka seorang penyihir dengan potensi gila buat ngubah seluruh dunia. Sementara itu, Turon ngaku kalau dia juga kepo sama batas kekuatannya sendiri. Tapi Keon nggak mau biarin Tia tarung sendirian dan maksa buat maju bareng lawan musuh itu. Namun, pas makhluk jelek itu nyerang lagi, Turon motong selangannya cepat banget. Sampai Keon mikir, dia cuma bakal jadi beban kalau nekat ikutan. Soalnya, dia aja nggak sempat bereaksi sama pukulan terakhir tadi. Detik itu juga, dia sadar perannya di sini beda. Dia harus bantu ngembangin bakat gilanya si Turon. Turon langsung nembakin tembakan mana yang brutal dicampur batu-batu dari tanah. Damage-nya kelihatan jelas, tapi sayang belum cukup buat numbangin hantu sialan itu. Disitulah Keon teriak ngejelasin kalau monster hantu tuh nggak bakal mati pakai serangan fisik. Dan satu-satunya cara buat ngancurin mereka, ya murni pakai sihir api atau elemen petir. Turon nyoba manggil sihir api tapi malah gagal total. Keon langsung ngajarin kalau masalah utamanya bukan sekedar bikin sihir, tapi paham cara makainya di lapangan. Buat ngelukain makhluk hidup, butuh hubungan sebab akibat yang pas banget. Dari sini, Keon sadar kalau Turon ternyata buta banget soal teori dasar sihir kayak gini. Makin meyakinkan kalau sebelumnya, Turon ngalahin monster itu tanpa ngerti cara ngendalin mananya. Dan ya, efeknya monster itu malah bangkit lagi jadi hantu kayak sekarang. Masuk akal nggak menurut kalian? Orang tanpa ilmu dasar tapi punya power segila itu. Keon lalu nyuruh Turon jangan cuma asal nyiptain api, tapi dibentuk dan ditembakin. Dia bilang, nyiptain sihir itu gampang buat penyihir, tapi kontrolnya itu yang bikin mampus. Meski gitu, Turon dengan entengnya langsung bikin bola api yang dikelilingi cincin membara. Terus ditembakin kayak peluru roket tepat kena sasaran si monster. Tabrakan itu bikin si hantu langsung terbakar hebat. Dia kelojotan dan teriak-teriak nahan sakit pas hangus. Keon nyuruh dia tetap fokus dan terus ngalirin mana ke apinya sampai monster itu hancur total lebur. Nggak lama setelah itu, persis kayak gitu kejadiannya. Makhluk seram itu akhirnya gosong jadi abu dan pelan-pelan menghilang ke udara. Bikin Keon melongo kagum sama hasilnya. Gila, mereka baru aja numbangin hantu super OP. Tapi tetap aja, Keon ngingetin buat nyerap sisa mananya biar kejadian ini nggak keulang. Turan, yang seumur-umur belum pernah ngelakuin itu, cuma pelangap-longo nggak tahu caranya. Keon ngejelasin dengan santai, dia cuma perlu ngebayangin semua mana itu ditarik masuk ke dalam tubuhnya. Dan Turan langsung nyoba. Yap, dia sukses nyerap energi itu buat pertama kalinya. Ngeliat proses itu, Keon kaget dan ngejelasin kalau mana penyihir normalnya tumbuh pelan setelah bangkit, terus berkembang dengan nyerap energi dari monster atau penyihir lain. Kalian pasti mikir hal yang sama, padahal baru pertama kali nyoba Turan, udah nunjukin level kekuatan di atas akal sehat. Sini ngumpul, kita bakal lihat bakat yang super gila. Habis itu, Keon minta maaf banget karena udah ngeremehin Turan, dan nanya dia asalnya dari klan mana. Tapi Turan cuma nyuruh si ksatria ngurus lukanya dulu, soalnya darahnya lagi ngucur parah. Pas lagi perbantangan Keon, dia minta maaf lagi dong, nyesel udah kasar sama orang sahabat Turan. Tapi tebak, Turan langsung nolak pujian itu. Dia bilang dia bukan siapa-siapa, cuma anak gembala biasa yang bahkan nggak tahu siapa bapaknya. Dan minta Keon berhenti bersikap segan gitu. Tetap aja Keon kepo berat, kenapa orang sekuat dia malah milih jadi gembala Turan pun ngejelasin. Kalau ini semua tuh murni permintaan ibunya. Ibunya takut sama bangsawan di bawah gunung. Dia yakin kalau mereka tahu bakat Turan anaknya, cuma bakal dimanfaatin doang. Keon langsung setuju, bilang kalau ibunya itu bijak banget. Karena kekuatan besar pasti bakal ngundang konflik berdarah. Terus dia cerita soal perang 20 tahun lalu antara keluarga Bata Arabian yang dia layani ngelawan klan Zahar. Dia ingat banget ribuan orang tewas di perang itu. Termasuk sekitar 900 ksatria dari klannya, hampir sepertiga dari total pasukan mereka. Yang bikin nyesek, banyak orang terdekatnya ikut gugur. Kayak temennya Denver yang aslinya pengen buka jasa cuci baju. Terus gurunya Hartman yang cerewet, sampai istri dan anaknya sendiri juga tewas di sana. Sementara Keon dia, satu-satunya yang selamat dari pasukan itu. Hancur banget kan?
Makanya dia paham betul kenapa Ibu Turan takut anaknya bakal kena nasib sial kayak gitu. Soalnya nyawa ksatria tuh bisa melayang sia-sia. Tapi biarpun begitu, Keor negasin kalau ada satu hal yang ibunya salah nilai. Nah, perhatiin baik-baik ya. Bakat Turan ini bukan level ksatria jago biasa, tapi jauh lebih gila dari itu. Keon bilang potensi Turan tuh minimal selevel sama bangsawan tinggi. Bahkan mungkin dia salah satu yang paling jenius di antara mereka semua. Turan nyeletuk kalau ibunya selalu bilang bapaknya itu cuma seorang ksatria biasa. Makanya dia jadi bingung, jangan-jangan ibunya selama ini bohong. Keoron pun ngejelasin, kadang emang ada kasus langka di mana anak lahir dengan bakat pas-pasan, walaupun mereka keturunan bangsawan murni. Atau bisa juga kebalikannya nih, ada anak ksatria yang lahir dengan bakat jauh ngalahin bangsawan. Dengan fakta itu, Kior ngasih saran, mending Turan cabut aja dari bukit ini dan mulai lihat luasnya dunia luar. Soalnya, umat manusia masih butuh banyak ksatria dan bangsawan. Mereka itu belum sepenuhnya nguasain dunia ini loh. Dia lanjut cerita ngejelasin kalau di zaman dulu banget, ras kuno sempat diusir sama para dewa. Dan mereka masih nunggu momen pas buat rebut balik masa kejayaan mereka. Tapi anehnya, bukannya fokus cari cara buat berevolusi, cari pencerahan atau sihir baru para bangsawan dan ksatria, malah asik perang sendiri, numpahin darah kaumnya sendiri. Makanya, menurut Keorn, zaman sekarang ini benar-benar butuh sosok kayak Turan. Habis ngomong gitu, dia nanya, apa Turan beneran puas cuma jadi gembala? Turan balik nanya dong, emangnya dia dapat apa kalau turun gunung? Keon langsung jawab santai ya, itu sih tergantung apa yang dia mau. Harta ke, ketenaran, kekuasaan, atau bahkan hal simpel kayak keluarga dan pertemanan. Dia nekenin kalau terus gorong diri di tempat sepi gini, susah banget dapat itu semua. Keon suruh Turan ngebayangin, jalan-jalan keliling dunia, ngebantai monster yang suka neror warga. Jadi petualang di tanah yang belum terjamah, atau bahkan diadopsi keluarga bangsawan, dan ngerasain nikmatnya punya kekuasaan penuh. Pas Turan nganterin Keorn keluar, rumah dia jujur, kalau dengar cerita tadi tuh rasanya jauh lebih seru daripada cuma ngurusin domba. Kalian pasti udah nebak kan? Ya, untuk pertama kalinya, dia beneran penasaran sama dunia luar. Di sisi lain, Keon sempat panik dikit, takut udah ngasih harapan ketinggian buat si bocah. Tapi dia tetap bilang bakal selalu dukung Turan 100%. Terus dia nanya, apa kemampuan garis keturunan Turan? Nyesel, kenapa nggak nanya dari awal? Kocaknya, Turan malah plonga-plongo, nggak paham. Jadi Keon minta maaf dan ngejelasin kalau itu tuh kekuatan bawaan dari leluhur mereka, ras Frijan. Dan inilah yang bikin bangsawan beda kasta dari ksatria. Keon lanjut nanya, apa Turan punya sihir yang gampang banget dipakai? Atau jurus yang bikin kaget gitu? Turan nyaut kalau dia mungkin cuma menang tenaga doang. Tapi Keorn ngebantah, soalnya semua bangsawan atau ksatria juga pasti kuat berkat energi mana. Akhirnya si bocah ngaku kalau dia punya penciuman super tajam dan jago banget ngelempar batu. Nah, Keorn langsung nyamber kalau itu beneran bisa dihitung sebagai kemampuan bawaan. Soalnya keahlian pakai senjata lempar itu lumayan umum di klan Beduin Arabian. Walau nggak langka amat sih. Tapi pas denger detailnya lebih lanjut, Keorn mulai agak keringetan. Dia sadar kemampuan Turan ini persis banget sama klan besar yang dijuluki para pemburu, yaitu klan Zahar. Ya, keluarga yang jadi musuh bebuyutannya pas perang berdarah dulu. Turan langsung canggung parah, soalnya dia mungkin ada kaitan sama klan musuh si veteran ini. Dia bingung harus ngapain sampai mikir apa harus minta maaf, padahal dia nggak tahu apa-apa. Keorn yang peka langsung nyuruh dia santai dan berhenti masang muka panik gitu. Menurut kalian gimana nih? Keorn malah santai, bilang itu urusan orang dewasa dan Turan nggak perlu pusing. Kilon sadar kalau darah terus dibalas darah. Perang dan konflik ini nggak bakal pernah selesai. Tapi tetap aja, Turin nanya apa dia nggak nyesel nyuruh dirinya turun dari gunung itu. Jujur aja nih cuy, ini berisiko banget. Kilon tahu, Turin bisa aja gabung ke keluarga Zagar demi kekuasaan. Tapi Kilon percaya penuh sama sifat bocah ini. Ingat kan, dia tetap nyelamatin nyawanya meski tahu rahasia besarnya. Buat Kilon, kalau orang sebaik Turin bisa duduk di posisi atas keluarga Zagar, perang besar masa lalu pasti bisa dicegah.
Intinya nggak usah dipikirin terlalu pusing sekarang. Di sisi lain, Turin ngaku kalau keputusannya buat pergi udah bulat banget. Turin beneran pengen turun gunung, tapi syaratnya cuma satu, nunggu luka Kilon sembuh total. Kilon terharu dan makin yakin kalau dia itu orang baik. Nah, sambil nunggu Kilon mulai ngejelasin konsep sihir lebih dalam. Intinya, mana itu ibarat bensin, makanya sering disebut kunci menuju kekuatan dewa. Walaupun ya nggak mutlak kuat juga sih. Dia ngejelasin buat pakai sihir mana harus dibentuk sedemikian rupa biar efek yang dimau keluar. Turin bingung dong standarnya gimana. Kilon lanjut jelasin kalau susah gampangnya sihir itu bergantung sama 3 faktor utama, yaitu garis keturunan kecocokan dan hukum sebab akibat. Keturunan itu bawaan lahir, kayak orang selatan yang bisa nyembuhin luka tanpa latihan. Murni cuma karena mereka punya kekuatan warisan itu. Kalau kecocokan, itu soal kebiasaan. Penyihir bakal jauh lebih jago pakai elemen yang udah akrab. Turin inget banget pas dia ngeluarin api. Sebelumnya, dia ngerasa kayak lagi ngelempar sebuah senjata. Keyuren langsung setuju. Itu dia alasan kenapa sihirnya berhasil. Karena dia nyocokin mananya ke gerakan yang udah dipahami banget. Terakhir soal sebab akibat. Dia sendiri ngaku kalau dia belum paham 100% soal konsep ini. Coba kalian bayangin. Dia nanya gimana jadinya kalau Turin nyoba bunuh orang murni pakai mana. Turin ngebayangin ada cahaya keluar dari kepalanya. Nah, Keyuren nekenin, itulah yang terjadi kalau efek yang dipengenin nggak punya sebab yang jelas. Dia bilang pas suatu hal rasanya mustahil banget buat terjadi, kita wajib bikin sebab yang logis. Turin sadar buat bunuh musuh ngandelin niat doang, pakai mana itu nggak bakal cukup. Dia butuh metode misalnya bikin bola api terus dilempar. Karena proses itu jauh lebih masuk akal ketimbang ngasih efek instan. Keyuren bangga banget sama pemahaman bocah ini. Dia sampai nyaranin dia jadi ilmuwan aja daripada penyihir. Pada akhirnya Turin nyeletuk kalau dia bisa ngendaliin hewan biasa dengan gampang. Tapi dia bingung kenapa monster sihir itu beda. Keyuren ngejelasin, itu karena monster-monster ini juga punya mana di dalam tubuhnya. Habis dikasih paham panjang lebar, Turin sadar kalau sihir itu ribet parah. Keyuren pun setuju. Penyihir kelas atas nggak cuma jago pakai mana, tapi wajib paham prinsip dan kondisi di baliknya. Penasaran dong? Turin nanya, apa sih sihir spesial bawaan dari garis keturunan Zahar? Keyuren jawab kalau itu sihir pergerakan senyap sama melacak. Dia malah nyuruh dia buat langsung nyobain. Turin fokus abis, niatnya biar gak kelihatan gak bersuara dan gak kecium baunya. Tiba-tiba kabut tebal nutupin badannya dan dia nanya, apa udah berhasil? Kalian pasti merinding denger ini. Keyuren ngaku gak bisa lihat dia sama sekali dan itu beneran menakutkan banget. Tiba-tiba Turin muncul lagi di udara Keyuren sampai melongo bilang udah lama banget dia gak ngelihat kemampuan super ngeri kayak gitu. Dia cerita pas zaman perang dulu, kekuatan inilah yang paling ditakutin sama para ksatria tempur Erbion. Turin ngerasa ini kekuatan yang terlalu curang. Tapi Keyuren ngingetin kalau sihir ini nggak mutlak. Habis momen epik itu, dia mulai ngajarin beberapa metode rahasia latihan sihir. Turin nanya balik, bukannya berlebihan ngajarin ini semua ke orang yang mungkin asalnya dari keluarga musuh. Sang veteran senyum dan bilang, Turin udah nyelamatin sekaligus ngerawat lukanya. Dia udah percaya 100% sama karakternya. Singkat cerita, Turin ngasih tahu warga kalau dia bakal jual dombanya dan pergi. Warga bingung siapa yang ngurus kawanannya dan kenapa dia mutusin sepihak. Dengan santai, Turin jawab, ya cari aja gembala lain. Mau diapain barang miliknya itu, bukan urusan mereka sama sekali. Dia juga ngasih ancaman tipis minta harga yang adil buat semua dombanya. Kalau nggak setuju, dia mending lepasin semuanya dan biarin warga repot nangkep dombanya sendiri. Kepala desa langsung sadar, Turin ini tipe orang yang nepatin omongannya. Mending cari aman daripada ngajak ribut. Akhirnya si kades bayar dombanya dan ngebiarin dia pergi. Turin pun cabut bareng Kion, nanya apa dia masih punya utang kompensasi. Kion nolak tegas, dia nggak mau nerima sepeser pun. Toh dia yang berhasil ngalahin monster itu sendirian. Siap lihat kelanjutannya? Mereka berdua akhirnya sepakat buat berpisah jalan. Sini kumpul bareng gue bahas kelanjutannya. Kion minta maaf nolak jalan bareng, milih solo karir aja, dan Turin santai aja sambil ngucapin makasih buat semuanya.
Kior nyuruh dia hati-hati di jalan, dan Turen bales ngarep bisa ketemu lagi nanti. Dia ngeliatin bayangan Kior pergi lumayan lama tuh. Baru deh Turen sadar kenapa dia nggak mau ksatria tua itu ngomong terlalu kaku. Walau selama ini dapat kasih sayang nyokap, di dalam hatinya dia tetap banget ngarepin sosok bokap. Sosok cowok yang bisa jadi panutan buat masa depannya nanti. Bawa niat itu, Turen langsung lanjutin perjalanan panjangnya. Pas lagi jalan, dia ngelewatin tebing di gurun yang super ganas. Terus dia papasan sama segerombolan orang dan ngiranya sih mereka itu pedagang keliling antar desa. Jadi dia santai aja nanya letak kota terdekat. Salah satu dari mereka jawab kalau dia cuma perlu muter balik buat nyampe ke kota Mure. Turen ngucapin makasih dan baru aja mau cabut, cowok lain malah menghadang dia. Nanya, emang dia beneran mau pergi gitu aja tanpa ngasih imbalan apa-apa? Kelihatan banget sekarang kalau pedagang itu aslinya tuh komplotan bandit. Bosnya jelasin kalau mereka ada di tempat sepi tanpa saksi dan ngasih kode aneh banget kalau bocah ini bisa lolos tanpa lecet sedikit pun. Nah loh, siap-siap nih. Si bos nyuruh Turen serahin barangnya mumpung mereka masih berbaik hati. Turen langsung paham situasinya. Dan ingat, latihan cara pakai sihir ke manusia. Jadi dia putusin buat langsung praktek seketika. Bandit-bandit itu ngetawain dia ngerasa konyol banget bocah ini sok-sokan kayak ala mage. Tapi Turen bales dengan ngendaliin angin pakai mananya, bikin mereka semua langsung mental jatuh bareng senjata sama barang-barangnya. Dia sadar daripada nyiptain angin dari nol, jauh lebih gampang dan mantap buat ngebentuk angin yang emang udah ada di situ aja. Habis itu dia buka tempat minumnya dan ngubah air jadi jarum es yang langsung nusuk satu bandit. Meski ngerasa ini seru, dia nyimpulin es cuma guna pas ada air deket situ. Dan ngelempar batu tetap jauh lebih cepat plus super efisien. Salah satu bandit yang umurnya lebih tua nyoba ngemis minta ampun. Bilang mereka nggak tahu dia itu mage dan bakal ngasih apa aja. Tapi itu cuma akal-akalan doang, soalnya yang lain mau nyerang dari belakang. Lewat gerakan simple Turen, bikin paku pasir muncul tajam dari tanah, ngehabisin mereka semua seketika. Pasti lu mikir hal yang sama kan? Pas satu bandit nyerah, Turen nanya, kenapa mereka nekat nyerang padahal dia bisa aja make? Orang itu jawab, gara-gara Turen nundukin kepala dan bersikap sopan banget, yang bikin dia kelihatan persis kayak orang biasa aja. Turen sadar banget, ini tuh pelajaran super penting. Bandit itu nanya, apa dia bakal dilepasin? Tapi Turen udah nyiapin setetes air di atas kepalanya. Dia ingat wejangan Chiron, bakal ketemu banyak orang di jalan. Tapi jangan pernah ngasih ampun ke sampah macem bandit yang gak ragu nyakitin orang demi duit. Turen akhirnya paham banget alasan dibalik itu. Nyadar kalau ngelepasin penjahat bisa berujung melayang nyawa banyak banget orang tak bersalah. Biar gitu, setelah semuanya dia tetap lanjut jalan bawa rasa bersalah abis nyabut nyawa. Tapi dia juga sadar gak mungkin biarin mereka hidup. Dia terus ngikutin jejak gerobak bandit itu sebelum angin sama pasir ngapus semuanya tanpa sisa. Seiring waktu, pemandangannya mulai berubah jadi lebih hijau. Rumput mulai kelihatan di tepi jalan. Sampai akhirnya dia nyampe di tempat yang baru. Turen nyampe di kota Murray. Kota kecil sih, tapi buat dia ini berasa gede banget. Soalnya seumur hidup cuma di desa yang terpencil. Ini pertama kalinya dia lihat banyak banget orang ngumpul di satu tempat. Dan dia juga merhatiin gaya bangunannya yang benar-benar beda total. Meyakinin dia kalau beneran udah nyampe di kota impian kayak yang ada di dongeng. Pas nyamperin pedagang buat nanya, tanpa beli apa-apa, dia tiba-tiba inget saran Chiron soal nyari penginapan. Tapi pedagang itu malah nyolot, kasar, nyuruh dia pergi aja kalau emang gak niat beli. Turen baru ngeh ada aturan gak tertulis kalau lu wajib beli sesuatu sebelum berani nanya info. Jadi dia beli apel seharga 2 dupit pakai koin dari desa. Dan pedagang itu pun langsung nerima. Terus ngasih tahu buat nyari penginapan. Tinggal ikutin jalan di belakang toko jubah. Belok kiri, terus cari aja bangunan yang pakai atap warna biru. Ngikutin arahannya Turen nyampe di penginapan Lena. Disambut ramah sama cewek di sana dan berhasil dapat kamar seharga 16 dupit. Dia nanya juga apa ada monster buronan berhadiah di sekitar situ. Soalnya dia tahu harus ngalahin monster buat nyerap mana dan dapat duit. Persis kayak penjelasan Chiron. Tapi cewek itu nggak jawab langsung dan cuma negesin kalau di dunia ini tuh nggak ada yang gratis. Nggak lama, penjaga itu mulai ngejelasin soal balai kota. Tapi Turen malah melongo.
Cewek itu nyadar dan nyeletuk kalau dia emang kampungan. Sampai sini dulu teman-teman. Cewek itu lanjut jelasin balai kota ngurusin urusan publik. Dan para pejabat yang kerja di sana itu pelayannya penguasa lokal. Mbaknya juga bilang karena matahari udah terbenam, tempatnya pasti udah tutup. Jadi kalau cowok ini mau ambil misi berburu monster, dia harus balik lagi besok paginya. Terus mbaknya nanya, apa dia ini sebenarnya juga seorang pemburu monster? Sini, ngumpul, tebak rumor apa yang lagi panas. Katanya kalau sering berburu monster, orang biasa bisa berubah jadi penyihir. Walaupun mbaknya sendiri nggak terlalu percaya sama omongan itu. Tiba-tiba Madan muncul dan bilang kalau rumor itu beneran nyata. Orang biasa beneran bisa jadi penyihir cuma dengan ngebunuh monster. Karena dia udah lihat buktinya pakai mata kepalanya sendiri. Pelayan itu ngerasa aneh dan nanya apa dia masih hidup. Madan langsung jawab kalau dia nggak ada niat mati sebelum berhasil jadi penyihir kelas atas. Turan ngerasa ini lumayan menarik. Dia nyingkirin tangannya dan minta Madan buat cerita lebih lanjut. Madan mulai jelasin kalau penyihir itu tambah kuat dengan berburu monster. Nah, pakai logika yang sama, orang biasa juga bisa jadi penyihir kalau ngelakuin hal serupa. Dia bilang kelompoknya lagi sibuk berburu monster tiap hari, ya demi tujuan yang satu ini. Turan nanya apa udah ada anggota kelompoknya yang berhasil. Madan jawab, belum ada. Terus nambahin kalau di kota ini cuma ada penyihir milik penguasa dan 3 bawahan setianya. Habis itu Madan nanya, apa Turan juga ikutan berburu monster? Soalnya pelengkapannya kelihatan kelewat sederhana. Dan dia nyaris nggak bawa senjata apa-apa. Turan santai aja jawab iya sambil mamerin ketapel andalannya. Madan merhatiin kalau ketapel itu sering banget dipakai. Dia komen kalau pakai senjata itu, Turan pasti bisa dengan gampang ngabisin monster-monster kecil. Mumpung lagi ngobrol, Madan bilang kelompoknya butuh 1 penembak jitu lagi. Dia nanya, apa Turan minat buat gabung? Turan langsung nolak dan bilang makasih buat tawarannya. Lagian, dia nggak punya alasan buat ikut-ikutan. Dia masih sibuk mencerna semua kejadian hari itu. Rasanya susah dipercaya, dia udah ninggalin desanya dan nggak tahu masa depannya bakal kayak gimana. Tepat saat itu, dia dengar suara yang super pelan. Suara yang nyaris nggak bakal disadari orang biasa. Nah, disinilah kalian dan aku harus waspada. Ingat pesan Kiran, jangan pernah lengah walau di dalam penginapan. Karena kota itu nggak pernah aman. Sambil diam-diam ngumpulin, mana di telapak tangannya Turan buka pintu. Ternyata ada Lina yang langsung nanya apa dia udah tidur. Lina bilang dia takut Turan kedinginan, makanya dia datang buat ngasih kehangatan ekstra. Turan yang masih polos nggak paham maksudnya dan langsung nanya to the point. Lina jawab ya sesuai kedengarannya. Cowok kita ini langsung nolak mentah-mentah tawaran itu. Dan Lina ngomel kalau dia udah nebak dari ekspresi wajahnya. Wajahnya datar banget kayak patung Buddha. Turan jadi ingat lagi petuah sakti Kiran lainnya. Hati-hati sama pelayan dan wanita malam. Karena banyak dari mereka bawa penyakit atau malah jadi bahaya maut. Setelah ngusir Lina dengan tegas, dia mikir kalau hidup di kota besar itu beneran berat. Soalnya hal sepele kayak ngobrol, nyari informasi aja pasti ada harganya. Bikin suasananya makin dingin dan penuh perhitungan. Nggak lama dia dengar suara-suara dari lorong dan sadar itu Madan bareng kelompoknya. Beberapa anggotanya protes kenapa bos mereka mau rekrut Turan. Kata mereka, bocah itu nggak kelihatan berguna sama sekali. Tapi Madan jawab kalau bocah itu ngingetin dia sama masa mudanya dulu. Dan pas dia lihat senjata ketapel itu, dia jadi kasihan. Madan mikir kalau Turan gabung sama mereka, bocah itu bisa bertahan hidup lebih lama. Teman-temannya cuma ketawa dan ngejek. Dia terlalu lembek. Mendengar obrolan itu, Turan sadar. Meskipun keras kota ini, ternyata nggak sepenuhnya tanpa hati. Keesokan paginya, dia pergi ke balai kota dan bilang ke petugas kalau dia mau ikut berburu monster. Kalian nungguin momen ini kan? Ingat kata Kiran. Dunia ini kejam kalau kita nggak unjuk gigi. Saatnya MC, kita pamer identitas penyihirnya. Petugas itu lalu nunjukin sebuah dokumen. Tapi ingat ya, dia cuma boleh baca dan harus balikin lagi, nggak boleh dibawa pulang. Targetnya adalah monster gagak dengan sayap setajam pisau. Petugas bilang kalau Turan berhasil bunuh monster itu, dia harus bawa mayatnya dan ngebubarin sisa mananya. Kalau nggak mayat, itu malah bisa berubah jadi roh jahat.
Dia juga ngancem kalau ninggalin mayat monster sembarangan bisa berujung hukuman mati sesuai hukum di kota ini. Turan jelas sudah tahu soal itu dan gak bakal bikin kesalahan konyol. Terus dia nanya, kenapa bukan ksatria aja yang ngurusin beginian? Petugasnya jawab, para ksatria itu sibuk banget dan gak ada waktu. Tugas utama mereka jaga ketertiban kota. Urusan berburu monster di luar tembok, ya diserahin ke orang-orang kayak Turan ini. Setelah Turan pergi dari sana, petugas itu nyeletuk. Bentar lagi bakal ada mayat pemburu yang mati sia-sia. Tapi kenyataannya, gak lama kemudian, Turan malah balik bawa mayat gagak bersayap pisau itu. Semua staf di sana kaget setengah mati, lihat betapa cepatnya dia balik. Apalagi pas lihat sayap monsternya masih utuh sempurna. Pas dia nanya soal hadiahnya, salah satu petugas buru-buru ngasih sekantong penuh koin emas. Bukannya langsung pulang, Turan malah nanya, ada monster lain lagi nggak? Jelas aja semua orang melongo, mikir, ini bocah apa nggak ada capeknya berburu terus? Beberapa waktu kemudian, dia udah santai di penginapan, makan menu paling mahal yang dibawain langsung sama Lina. Jadi apa yang kita pelajari di sini, Lina sampai syok. Nggak nyangka cowok ini bisa ngebantai 30 monster cuma dalam 3 hari. Pasti cuannya tumpah-tumpah kan? Sini ngumpul bareng gue, uang jelas bukan satu-satunya tujuan Turin. Yang beneran dia incar itu mana dari monster. Sejak ketemu Kayorn, dia sadar hasil buruannya bikin dia makin OP. Mananya naik berkali-kali lipat cuy. Tapi tetap aja dia ngerasa ada batasannya. Ada tembok tebel yang nggak bisa dia lewatin kalau cuma ngelawan monster kroco. Pas lagi asik makan, Lina ngeledek porsinya kuli walau badannya kurus. Dan si pemilik kedai seneng banget Turin doyan makanannya. Turin berdiri dengan perut kenyang, tapi tiba-tiba beberapa anak buah Medan nyamperin dia. Mereka mulai cari, gara-gara nyindir kenapa dia makan sendirian aja. Maksud mereka karena Turin lagi banyak duit, harusnya bisa dong traktir yang lain. Jelas Turin gak terima. Dia langsung ngegampar satu orang, bilang kalau mau sumbangan, dia kasih mentahnya aja. Terus dia dengan santai ngehindar dan langsung mukul jatuh cowok yang satu lagi. Pas cowok pertama mau balas dendam pukulannya, ditangkis dan dia kena hajar lagi. Lina sampai panik misahin minta mereka berhenti berantem. Gak lama, bosnya si Medan turun tangan buat minta maaf. Dia bilang udah ngomelin anak buahnya dan janji gak bakal keulang. Katanya sih rombongan mereka lagi bokek parah. Makanya pada iri banget lihat rejeki si cowok ini. Dia langsung nyuruh semuanya minta maaf dan mereka nurut aja. Turan lalu nanya, emangnya kondisi mereka seburuk itu? Dan Medan jawab, kalau belum sampai tahap krisis sih. Tapi emang duit pas-pasan. 3 hari lagi mungkin mereka udah nggak bisa bayar penginapan. Turan dengan santainya ngasih sekantong uang ke Medan. Katanya ini bayaran buat kebaikan dia yang udah peduli sama nasibnya. Medan bingung dong dan nanya, kok dia bisa tahu soal itu? Tapi Turan balas, kalau itu nggak penting. Di dunia ini nggak ada yang gratis, pakai duit. Itu dia minta ditukar sama informasi. Dengan semangat, Medan bilang kalau itu sih keahlian utamanya. Turan bebas, mau nanya informasi apa aja semau dia. Besok paginya, Turan mulai siap-siap buat perburuan yang kemungkinan bakal jadi yang terakhir di kota itu. Medan udah ngasih info penting soal kota selanjutnya, jadi emang waktunya cabut. Pada akhirnya, Turan sadar dia dapat untung jauh lebih banyak karena Medan ternyata orang yang beneran baik banget. Pengalamannya emang gak sehebat Karen, tapi itu justru bikin dia kerasa lebih tulus dan ramah. Sekarang coba perhatiin baik-baik. Suasana di hutan tiba-tiba berubah mencekam. Turan mencium bau aneh, lari, dan kaget nemuin salah satu anak buah Medan tewas. Ngikutin jejak darah dia, sadar rombongan itu habis dibantai, termasuk si Medan sendiri. Satu orang yang masih setengah sadar bilang pelakunya itu monster kelinci raksasa. Monster gila itu masih di sana lagi, asik munyah mayat. Ukurannya jauh lebih gede dari monster manapun yang pernah Turan lawan. Dia juga yang nyerang Medan. Dalam sekejap mata, makhluk itu lompat dan nyabut pohon utuh pakai gigitannya. Untung Turan masih sempat ngehindar walau tipis. Karena monsternya terlalu cepat, dia ngeluarin ketapel dan pakai sihir angin biar putarannya makin kenceng nembakin batu-batu kayak rentetan tembakan rudal mematikan. Gila sih, kelinci itu udah kebal serangan jarak jauh dan ngancurin semuanya sebelum sempat kena. Nggak lama, monster itu nyeruduk lagi kayak banteng ngamuk. Tapi pas dia lihat ke depan,
Turan udah hilang. Dia menghilang dan tiba-tiba muncul di belakang monster itu, langsung nusukin belati ke lehernya. Kelinci itu nyoba ngelawan, tapi Turan mulangin trik licik yang sama terus-terusan, muncul dan nyerang, sampai monsternya kecapean parah. Akhirnya, monster itu mati juga karena kehabisan banyak darah. Kalian ngerasa juga kan, setelah tubuhnya diam, Turan nyerap mana monsternya. Dan sadar kekuatannya nambah drastis. Jauh lebih melimpah daripada monster macan tutul yang dia lawan sebelumnya. Cowok yang selamat tadi sampai bengong. Nanya apa dia itu penyihir, dan kenapa malah nyembunyiin identitasnya. Tanpa jawab pertanyaan itu, Turan malah nanya, apa 4 orang ini punya keluarga buat dikirimin barang peninggalannya? Si korban selamat jawab sedih, satu-satunya keluarga mereka ya cuma bosnya doang. Gara-gara itu, Turan jadi ingat obrolannya bareng Medan yang pernah cerita soal kota besar bernama Oren, di mana ada perpustakaan raksasa yang isinya ribuan buku keren. Syaratnya cuma satu, cuma penyihir yang boleh masuk ke sana. Detik itu juga, Turan mantap mau pergi ke Oren. Setelah kejadian itu, dia nguburin semua mayat dan diam-diam berdoa, berharap Medan bisa tenang di alam sana. Lanjut dari situ, dia ikut nyantri bareng para pelancong buat masuk kota. Sambil mikir, kok rasanya malu banget. Dia sempat kagum sama kota kecil kayak Murai. Begitu dia akhirnya sampai di Oren, dia langsung melongo. Rame banget, nyir. Dia nggak pernah ngebayangin antrean sepanjang ini, ditambah penjaga yang meriksa semua orang demi nyari buronan. Pas akhirnya, tiba gilirannya penjaga malah nolak dia masuk cuma gara-gara penampilannya yang gembel. Bilang kalau dia nggak sudi lihat baju skotor itu. Dan nyuruh Turan mandi dulu sebelum nyoba lagi. Beberapa waktu kemudian, setelah bersihan dikit, Turan berdiri di depan menara super raksasa perpustakaan yang diomongin Medan. Auranya tuh berat dan serem, kayak beneran dibangun pakai sihir tingkat tinggi. Waktu dia mau masuk, dia bilang terang-terangan pengen lihat isi perpustakaan itu. Penjaga bilang cuma penyihir yang diizinin masuk. Turan ngegas, ngaku penyihir, tapi malah dikatain orang gila. Dari sini apa tebakan kalian soal kelanjutannya? Kita tunggu aja nanti. Sini, kumpul bareng gue, kita lihat penjaga ini iseng ngetes mana si MC. Kata Kiran sih, sesama penyihir tuh bisa saling ngerasain mana. Begitu Turan lepas energi aslinya, si penjaga langsung kaget jantungan. Dia sampai lemes, nyungsep ke tanah. Sadar kalau level kekuatan Turan udah setara sama bangsawan atas. Langsung deh dia ngenalin diri sebagai Mesa dari keluarga Rukvoltus. Terus nanya asal keluarganya Turan. Turan bingung dong, emang wajib dijawab buat masuk Mesa? Bilang sih enggak. Tapi kalau mau pakai fasilitas perpustakaan di situ, dia butuh izin langsung dari tuan rumah. Jadi, Mesa bakal laporin hal ini secepatnya. Agak kecewa sih, karena kirain bakal gampang. Tahu-tahu dia malah diperlakukan kayak tamu spesial, sampai dimandiin segala sama pelayan. Karena canggung parah, dia minta berhenti dan mau mandi sendiri aja. Tapi pelayan bilang, mereka bakal kena hukum berat kalau gagal ngelayanin tamu. Ya udah, pasrah aja deh dia dibersihin mereka. Habis itu, dia dikasih baju formal ala keluarga Rukvoltus pelayannya aja, sampai terpesona lihat gantengnya. Ada yang ikutan kaget juga nih, bilang, awalnya kucel kayak gembel, sekarang malah mirip pangeran. Kenalin, ini Azela nona muda di sini. Turan sebutin namanya, si Azela. Malah nanya dia dari keluarga mana. Perhatiin baik-baik ya, ini mulai seru. Turan rahasiain asalnya. Azela malah iseng ngelepas auranya, dan Turan langsung bales ngegas. Bentrokan energi mereka berdua gila banget, sampai para pelayan di sana nyaris pingsan keliengan dan harus buru-buru ditarik buat dilindungin. Pas udah kelar, Azela makin takjub dan malah ngajak bercanda. Nanya apa dia mau nikahin dia. Turan langsung bengong jaya, dan Azela ketawa, bilang itu cuma candaan, tapi boleh dipikirin. Begitu si cewek pergi, Turan sadar tangannya sampai gemetaran parah. Gila, mana cewek itu setara atau mungkin lebih kuat dari dia. Dia sampai bingung. Emang wajar anak seumur itu overpowered. Lanjut, dia nemuin Lord Rukvoltus, penguasa kota ini, di ruang kerjanya, yang nanya, apa benar dia mau masuk ke perpustakaan? Katanya sih banyak yang datang ke Oren gara-gara rumor sihir kuno atau ilmu rahasia. Tapi dia negasin kalau barang langka gitu nggak ada. Turan jawab santai kalau dia bukan nyari barang kayak gitu. Walau gitu, si tuan kota nggak bakal ngelarang kok. Lagian nggak ada dokumen rahasia juga di sana.
Tapi karena udah malam, dia nyaranin balik lagi besok pagi, dan Turan setuju sambil bilang bakal terus ingat kebaikan ini. Besok paginya akses dia udah dikonfirmasi, dan akhirnya Turan bisa masuk ke perpustakaan langit itu. Namanya pas banget, menaranya segede gaban. Sampai nembus langit dengan cahaya matahari, nerangin semuanya dari atas. Pas di pintu masuk, dia disambut pustakawan yang kelihatan kemudahan buat kerjaan ini. Tapi sesuai perintah bosnya, dia ngejelasin aturannya. Turan sempat mikir aneh, beneran bocil yang jaga. Tapi si cewek lanjut ngomong dengan santai. Aturan pertama, ada yang rusak berarti wajib ganti rugi. Aturan kedua, nggak ada buku yang boleh dibawa keluar. Dilarang keras pinjam buku. Terus dia ngasih peringatan bakal terus mantau Turan 24 jam penuh. Kalian ngerasa risih juga kan? Turan sih iya, tapi dia pasrah aja. Terus dia nanya, bisa tolong cariin buku nggak? Dan pustakawan ini dengan pede bilang kalau itu emang keahlian utamanya. Cewek itu nanya, mau baca apa? Romansa sejarah atau buku dewasa? Soalnya umur Turan kayaknya udah pas buat gituan. Turan nolak dan milih belajar pengetahuan dasar dunia ini. Cewek itu pun langsung bawain tumpukan buku yang gila banget banyaknya. Sambil jelasin kalau rata-rata umurnya udah ratusan tahun. Dan isinya nggak terlalu update zaman sekarang. Tapi materinya bakal tetap lo bantu banget. Dari sinilah Turan mulai baca dan rutinitas nongkrong perpus pun resmi dimulai. Tiap hari dia datang dan terus belajar tanpa henti. Perlahan dia mulai paham peta geografi dunia. Macem-macem ras etika para penyihir sampai cara ngeracik dan ngolah item sihir. Dia juga belajar soal monster dan peninggalan kekaisaran kuno. Setiap info baru ini bikin dunia yang awalnya asing jadi makin cerah dan nyata buatnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Rukvoltus nyamperin dan muji Turan karena udah manfaatin perpus dengan maksimal, sambil berharap dia peka situasinya. Ngasih izin pakai tempatnya sambil dilayanin layaknya bangsawan, itu murni kebaikan. Makanya, sekarang saatnya balas budi dong, ya kan? Turan suruh dia langsung sebutin aja maunya. Rukvoltus cerita ada monster di utara Oren yang brutal banget nyerang para pelancong. 4 kesatria udah dikirim ke sana, tapi semuanya lenyap, nggak ada yang balik. Normalnya bangsawan yang harus turun tangan, tapi keluarganya lagi kekurangan orang dan cuma bisa kirim 2 pasukan aja. Turan setuju, maju karena ngelindungin orang itu tugas penyihir. Menurut kalian, dia bakal menang nggak? Sini, kumpul kita bahas momen paling aneh. Penyihir elit, apalagi bangsawan, biasanya males banget turun tangan buat urusan sepele begini. Rukvoltus langsung cerita kalau rute utara jalan dagang paling penting sudah terblokir 10 hari dan harus segera dibersihkan secepat kilat. Saat itulah Turin baru ngeh masalah ini. Ternyata udah ada jauh sebelum dia sampai di kota itu. Dan pastinya jadi alasan utama kenapa dia diizinkan masuk ke perpustakaan. Nggak lama, dia berangkat bareng rombongan kesatria buat memburu monster itu. Azela yang mimpin rombongan itu ngomel dengan nada bete. Bapaknya pasti udah putus asa banget, sampai ngajak tamu ikutan. Seakan-akan, pasukan mereka sendiri nggak bisa diandalkan. Dia buru-buru bilang, bukan nyalahin Turan, tapi situasinya emang kacau balau. Penyihir lain malah nanya, apa dia nggak terlalu lebay ngomongin tuannya sendiri. Terus cowok itu nyapa Turan dan ngenalin dirinya Marvin Voltis. Di sisi lain, Azela cuma pengen misi ini kelar. Marvin malah bercanda, nanya, apa Turan naksir kakak perempuannya? Turan langsung nolak mentah-mentah dan Marvin lega. Tiba-tiba, Azela nyuruh semuanya berhenti. Mereka nemuin kereta kuda yang hancur berantakan, jelas ulah monster. Turan ngecek lokasinya dan nemuin jejak tangan raksasa di pohon. Nyimpulin kalau makhluk itu semacam kera raksasa. Dia yakin monsternya nyerang pedagang lalu kabur balik ke hutan. Jadi kalau mereka ngikutin jejak itu, pasti bakal ketemu monsternya. Azela ngaku nggak bisa sihir pelacak, tapi Turan langsung nyoba sendiri. Waktu ditanya apa dia dari keturunan khusus, dia bilang itu cuma hasil latihan. Dia pakai aroma barang dari kereta buat lacak mana makhluk itu sampai ke sungai. Monsternya pasti mandi di sana buat ngilangin jejak mereka. Azela sampai heran, apa iya ada monster yang sepintar itu? Nah, perhatikan baik-baik. Sebelum Turan jawab, monsternya udah ada di belakang mereka. Kera raksasa mirip gorila itu langsung lempar batu segede gaban dengan kekuatan gila. Beberapa ksatria langsung tewas di tempat. Turan berhasil menghindar, tapi dia ngelihat sesuatu yang parah.
Kakak beradik Voltis itu jadiin kesatria mereka tameng hidup buat perlindungan. Dia langsung ingat omongan ibunya. Meskipun begitu, Azela nyuruh serang balik, tapi monsternya udah keburu kabur. Gerakannya terlalu cepat, bahkan buat ukuran bangsawan. Turan langsung siapin ketapelnya dan nembakin batu dengan kekuatan super nembus jantung monster itu. Tapi gila, makhluk itu nggak langsung mati begitu aja. Jadi, Azela ngabisin monsternya pakai sihir api, bikin ular api yang membakar makhluk itu sampai gosong. Turan langsung sadar, inilah kekuatan asli penyihir api keluarga Voltis. Para ksatria pada lega karena akhirnya kelar meski banyak yang luka parah. Azela bilang dia sampai merinding pas batu Turan melesat lewat. Sementara itu, dia dan adiknya nyaris nggak lecet sedikit pun. Turan ngerasa situasinya benar-benar kacau. Meski yang mati dikit, banyak korban luka yang harusnya bisa dicegah kalau yang lemah nggak dijadiin tameng hidup. Dia juga nyadar karena tubuh penyihir itu udah diperkuat sama mana. Dua bersaudara itu pastinya punya daya tahan tinggi, tapi tetap milih ngorbanin orang lain tanpa mikir dua kali. Marvin Voltis nanya, apa ada yang salah? Tapi Turan bilang, enggak, dia cuma lagi mikir aja. Gak lama, Azela bilang udah waktunya nyerap mana monster itu. Semuanya langsung nyerap barengan. Turan ingat, buku yang dia baca nyerap mana barengan gak bakal ngurangin jatahnya. Kakak beradik Voltis cepet banget nyampe batas, tapi Turan terus nyerap santai. Kalian lihat sendiri kan, level kendali sihirnya jelas beda jauh. Azela nyadar dan kaget, dia belum nyampe batas maksimal, padahal level Turan udah setara sama bangsawan. Pas jalan pulang, Marvin bilang, tanpa Turan mereka pasti gagal bunuh monster itu. Dari ngelacak sampai serangan akhir. Tapi Turan jawab, nggak sekeren itu kok. Dan sebenarnya dia baru sadar agak telat kalau monster itu juga punya kemampuan pelacak yang tajam. Marvin bingung dan nanya maksudnya. Turan jelasin kalau kemampuan hewan buah sihir itu berbeda-beda tergantung fisiknya. Kera tadi punya mata dan tangan yang super besar, yang nunjukin kekuatan buat lempar barang, sekaligus kemampuan luar biasa buat ngelihat dari kejauhan. Marvin kagum banget dia bisa nyadar secepat itu. Dan Turan bilang dia cuma baca buku monster di perpustakaan. Marvin nyebut perpustakaan itu udah kuno dan sepi banget. Azela bilang pernah kesana karena kepo. Tapi bukunya susah banget dipahami. Jadi dia langsung nyerah. Jadi Turan ngasih saran kalau dia tertarik mending nanya ke penjaga perpustakaan soal buku yang gampang. Azela ngerasa aneh dan nanya penjaga perpustakaan mana yang dia maksud. Soalnya nggak ada orang kayak gitu. Belakangan pas lagi sendirian, Turan balik ke perpustakaan sambil mikir dia udah terlalu ceroboh. Jadi apa inti cerita ini buat kita? Di kota itu nggak ada rakyat jelata yang berani ngomong santai. Status bangsawan itu harga mati di sana. Sini ngumpul, kita bakal lihat momen aneh saat Turan nanya ke gadis kecil penjaga perpustakaan, kok bisa tahu namanya? Si cewek santai aja jawab kalau dia udah lihat kartu izinnya, makanya tahu nama cowok itu. Dia juga pamer kalau nggak ada satupun hal di perpus ini yang lolos dari pantauannya. Terus Turan nanya, harus manggil apa? Dia malah bilang nggak punya nama dan bebas mau dipanggil apa aja. Bahkan dia ngusulin panggilan sayang yang imut gitu. Tetap aja Turan milih manggil Nona Pustakawan. Si cewek ngerasa aneh, kok tiba-tiba jadi sopan, padahal sebelumnya malah main suruh. Turan langsung les, terus minta cewek itu jangan deket-deket, karena bikin dia ngerasa canggung banget. Lanjut deh, Turan nanya apa? Dia itu penyihir dari kekaisaran kuno. Tapi tebakannya salah, karena dia bahkan bukan manusia biasa. Dia nyebut dirinya roh. Terus jelasin kalau jiwa masuk ke benda hidup, bakal jadi roh kehidupan yang utuh. Kalau masuk ke benda mati, jadinya roh kematian. Nah, kalau nggak masuk kemana-mana, ya cuma roh murni doang. Di kasusnya ini, dia itu bagian dari perpustakaan, dan wujudnya cuma buat alat komunikasi doang. Ibarat pantulan di air gitu. Tahan napas bentar, perhatiin deh. Saking penasarannya, Turan maju dan tangannya beneran nembus perut cewek itu. Cewek itu langsung ngomel, bilang rasanya aneh dan ngeselin. Apalagi dia nggak bisa ngasih serangan fisik ke penyusup. Kalau bisa sih, dia pasti udah ngehajar semua orang yang ngerusak buku perpus. Turan nyeletuk kalau kayaknya nggak ada satupun anggota keluarga Voltis yang tahu soal keberadaannya. Jangankan keluarga pengunjung perpus pun nggak sadar. Dia jelasin, emang nggak ada yang penuhi syarat buat lihat wujudnya.
Penciptanya bikin aturan, cuma orang dengan keturunan super yang bisa lihat. Intinya cuma Turan doang. Dan cewek itu nganggap ini romantis banget. Turan yang kebingungan nanya, keturunan apaan sih? Dan dibales kalau yang dimaksud tuh garis keturunan para penyihir. Jadinya Turan langsung nanya, apa roh itu bisa deteksi garis keturunannya? Sekalian minta penjelasan lebih detail. Malah disuruh nanya langsung ke orang tuanya sendiri. Pas dia ngaku yatim piatu, roh itu nawarin buat ngecek langsung ke dalam tubuhnya. Turan ngerasa aneh dan nyuruh cewek itu berhenti ngomong lantur. Tapi tebak, tanpa nunggu jawaban, tangan cewek itu langsung nembus dada Turan gitu aja. Cuma roh yang bisa ngelakuin ini. Terus dia bilang, mereka udah nyambung dan mulai ngerasain ciri khas keturunannya. Dia nemuin garis keturunan utama dari seorang pengejar, nyambung ke pemburu keluarga Zahar. Kalian mikir hal yang sama kan? Yap, Turan, hasil campuran dua keturunan, walau satunya kesegel. Hal wajar buat darah campuran. Roh itu ngejelasin kalau seiring kekuatannya makin nambah, darah itu bakal bangkit sendiri secara alami. Dengar itu, Turan mikir, ibunya pasti bukan orang sembarangan. Soalnya ibunya kelewat pinter dan elegan banget buat ukuran orang biasa. Mungkin aja keturunan bangsawan, meskipun garis darahnya udah lemah sampai nggak bisa ngeluarin kekuatan sihir lagi. Setelah paham jati diri asli, Nona pustakawan Turan mulai manfaatin waktunya di perpus itu dengan jauh lebih maksimal. Nggak cuma baca buku, dia nanya macem-macem, minta penjelasan soal banyak hal keren di sana. Si pustakawan tahu isi buku yang udah hilang atau dicolong orang. Dia bahkan ngajarin prinsip dasar alam semesta. Dari situ, Turan sadar banyak penyakit asalnya dari organisme super kecil. Kalau pembusukan itu karena kuman makan jasad. Dan dia juga mulai paham soal pembiasaan cahaya. Panas dari gesekan sampai proses luka dan penyembuhan pada makhluk hidup yang super keren. Punya ilmu baru, Turan langsung uji coba. Mulai dari proses pembusukan. Pas dia sentuh apel buah, itu langsung busuk seketika. Bikin dia melongo kagum. Dia sadar hal kayak gitu sebenarnya nggak mustahil dilakuin pakai sihir biasa. Tapi paham konsep di baliknya bikin hemat mana banget. Alhasil, sihirnya berevolusi pesat cuma karena dia ngubah cara pandang soal dunia. Dia sampai kepikiran kalau keluarga besar bangsawan sengaja nyembunyiin ilmu sakti ini demi pertahanin posisi. Karena kalau semua tahu, mereka bakal kalah saing. Roh itu setuju, bilang kalau ini ngejelasin kenapa tingkat pengetahuan manusia makin hari makin merosot drastis. Dan teori masuk akal itu emang benar-benar terbukti adanya. Waktunya cabut Turan, mutusin pergi karena pemilik tempat itu udah ngasih kode keras kalau dia nggak boleh lama-lama di sana. Si cewek maksa ikut, tapi malah tembus doang lewatin badan Turan, karena emang dia nggak bisa keluar dari perpus. Waktu ditanya apa dia beneran bisa pergi, dia jujur ngaku kalau emang nggak bisa. Dia ngebujuk Turan menetap dan janji bakal ngerawatnya. Gimana menurut kalian? Kalau aku sih mending nolak dan langsung cabut aja. Sini, kumpul bareng gue. Sebelum pergi, roh itu jelasin kalau benua ini nyimpen banyak warisan dewa, termasuk roh lain kayak dia. Dia nyaranin Turan ngobrol sama mereka nanti. Soalnya pasti ada roh yang jauh lebih pintar. Turan pun janji bakal balik lagi buat jenguk dia nanti. Ya, walau roh itu sok cuek, Turan santai aja bilang kalau masih ada tumpukan buku yang belum sempat dia baca di sana. Keluar dari Oren Turan, tiba-tiba teringat satu hal penting. Berdasarkan peta benua super lengkap yang dia temuin di perpustakaan Gurun Enhil yang jadi markas utama keluarga Zahir, ternyata lokasinya ada di arah timur. Dia pun jalan ke sana buat nyari petunjuk soal orang tuanya, tapi nggak mau buru-buru. Sepanjang jalan, dia beneran nikmatin perjalanannya dengan santuy. Mulai dari kenalin daerahnya, bangun kemah, hajar monster, sampai serap semua mana mereka. Dia mikir, kalaupun emang ada petunjuk, nggak bakal hilang gitu aja, toh udah 18 tahun berlalu. Nah, pas lagi jalan-jalan santai Turan, nemu kejadian aneh banget. Seekor kuda raksasa atau monster apalah itu, lagi ngelindungin tuannya yang tumbang dari serangan dua Dark Elf. Dua elf itu kelihatan kaget lihat kekuatan kudanya. Nggak nyangka hewan peliharaan doang bisa sekuat itu. Sampai salah satu dari mereka ngide buat cari celah serangan aja. Gak lama mereka mulai rapal mantra nekromansi dan panggil roh-roh jahat. Tahan napas kalian di sini. Awalnya Turan sempat ragu buat bantu mikir.
Jangan-jangan tuannya yang cari gara-gara duluan. Tapi kita baru sadar kalau Dark Elf itu ternyata kanibal tulen. Melihat itu, Turan langsung gerak cepat. Dia sembunyi pakai sihir sambil terus ngawasin. Pas dua elf itu lagi lengah, kepala salah satu elf tiba-tiba hancur lebur, bikin roh yang dipanggil tadi langsung ngilang seketika. Elf satunya lagi untungnya berhasil nahan serangan pakai roh miliknya. Dia blokir serangan susulan pakai salah satu rohnya, lalu buru-buru nyuruh mereka buat nyari siapa pelakunya. Terus dia manggil banteng raksasa yang langsung ngamuk nabrakin pohon buat nyari musuh. Tapi hasilnya nihil. Sadar kalau musuhnya lagi sembunyi, dia panggil roh lain yang bisa ngelacak hawa keberadaan di sekitar situ. Berkat itu, dia berhasil nemuin lokasi Turan, bikin si Turan sempat kaget bentar. Tapi refleksnya Dewa Turan langsung hancurin roh pertama pakai ledakan api sambil nekat hindarin serudukan banteng walau agak keteteran. Sialnya, di tengah pertarungan yang sengit itu, tanpa dia sadari, kakinya malah kena gigitan siluman rubah. Celah kecil itu berakibat fatal. Turan langsung ditanduk telak sama si banteng sampai terpental keras nabrak pohon. Dark Elf itu malah ngakak puas, lihat kondisinya, ngecek Turan, dan bilang kalau sekarang dia bakal ngemis minta dibunuh. Tapi belum sempat dia banyak gaya, tiba-tiba kuda betina raksasa itu nabrak dia keras banget. Kepalanya kena telak dan tubuhnya hampir hancur lebur diinjak-injak sama kekuatan brutal hewan buas itu. Biarpun begitu, pertarungan belum kelar. Soalnya semua roh panggilannya langsung nyerang si kuda, manfaatin momen pas pertahanannya lagi kebuka lebar. Pas lagi lengah gitu, Dark Elf itu langsung kena hantaman batu telak dari ketapel Turan. Gila, dia masih bisa nyerang walau badannya udah luka parah. Puas banget kan liatnya? Pas dia mati roh, panggilannya langsung hancur, balik jadi bayangan doang. Terus lenyap gitu aja. Kudanya sih baik-baik aja, tapi kondisi Turan beneran kritis parah. Lukanya serius, sampai dia hampir pingsan di tempat. Walau gitu, hewan raksasa itu nyamperin dia seakan nunjukin rasa terima kasih. Gak lama kemudian, cowok yang dilindungin tadi bangun sambil panik. Tapi lega, pas sadar dia udah aman di dekat api unggun bareng Turan. Masih bingung, dia nanya, siapa yang udah nyelamatin nyawanya? Dan Turan jelasin kalau dia lihat serangan Dark Elf itu lalu mutusin buat bantu. Kuda betina bernama Tilly itu langsung nyamperin majikannya. Seolah ngeiyain ceritanya, nunjukin kalau dia emang nganggep Turan sebagai sekutu. Turan bilang kalau kuda ini pinter banget, sampai bisa ngerti apa yang dibutuhin sama majikannya. Dan sigap gerak buat ngelindungin dia. Cowok itu terus ngucapin makasih banget atas bantuannya, dan ngenalin diri sebagai Aziz Burke, anggota keluarga Burke. Habis itu, Turan kepo dan nanya, apa ada alasan khusus dibalik bentrokan sama Dark Elf tadi? Aziz Burke jawab, nggak ada sama sekali. Dia cuma lagi perjalanan ziarah santai bareng pelayannya, tiba-tiba diserang gitu aja, tanpa alasan jelas. Dia emang pernah dengar sih, ras lain itu bisa aja main kasar. Tapi dia nggak nyangka bakal sebrutal dan se-ekstrim ini kejadiannya. Sambil kelihatan masih syok berat, dia cerita kalau dia udah kehilangan orang-orang penting banget. Satria dan pelayan yang udah nemenin dia dari kecil dan ngerawat dia layaknya keluarga. Paham sama situasinya, Turan nyimpulin kalau Aziz ini orang baik. Terus dia ngasih tahu kalau dua Dark Elf itu udah dia habisi. Aziz yakin udah nggak ada lagi musuh di sekitar situ. Tapi buat jaga-jaga, Turan nyalain sihir pelacaknya dan mastiin kalau emang udah bersih dari hawa membunuh. Besok paginya, mereka berdua nguburin semua mayat korban. Dan Aziz nyeletuk kalau dalam hati, dia pengen banget mulangin mereka semua ke kampung halaman. Tapi dia juga sadar kalau itu mustahil dilakuin sekarang. Turan setuju sih. Dan disinilah kita berpisah guys. Aziz Burke, makasih banget karena Turan udah bantu tanpa ngetawain nasib sialnya. Sini kumpul bareng gue, kita bahas cerita di mana bangsawan nangisin anak buahnya, itu dianggap aneh banget. Mindset kaku ini sebenarnya hasil didikan keras dari ayahnya. Katanya yang mati syahid bakal ke istana dewa, jadi nangis itu tanda lemah. Bangsawan sejati itu harus terus maju, walau banyak korban berjatuhan. Tapi Aziz Burke ngaku kalau jadi kuat berarti nggak boleh sedih pas orang terdekat mati. Dia mending nggak usah jadi kuat selamanya. Turan langsung nyaut kalau itu bukan kelemahan, tapi kebaikan hati. Sejak saat itu, Aziz ngajak ngobrol santai aja, karena mereka bakal jalan bareng, dan umur mereka kayaknya nggak beda jauh. Nah, dari situlah mereka berdua mulai fix temenan, akrab. Turan bilang dia bisa diandalkan.
Waktu istirahat, Aziz mamerin kotak pendingin ajaib penuh makanan enak dari kota sebelumnya. Turan ngerasa hawa dingin dari kotak itu unik. Aziz ngejelasin, alat itu bisa ngawetin makanan semingguan, asal dipanasin lagi kalau terlalu beku. Dia juga ngeluarin item sihir lainnya, kayak alat yang ngeluarin air cuma dipencet, dan benda pembuat tenda otomatis pakai modal kayu. Ada juga alarm deteksi musuh, sampai baju yang dia pakai pun punya fitur bersih sendiri. Canggih. Turan jelas takjub banget lihatnya. Soalnya item sihir tuh langka, dan dia nyeletuk baju itu aja udah cukup buat bayaran nyelamatin nyawanya. Tapi Aziz nolak keras, bilang itu kurang sepadan dan janji bakal ngasih hadiah jauh lebih mantap pas pulang, walau harus bikin sendiri. Lagian, dia ngaku nggak ada yang bisa ngalahin skill gilanya Turan. Karena sepanjang jalan, dia udah lihat berbagai macam sihir kelas berat dipakai. Mulai dari kendaliin hewan sihir es terbang, kontrol air, buff cahaya, sampai ikatan. Kalian penasaran juga kan? Aziz langsung nanya, dia ini latihan seumur hidup atau emang punya garis keturunan spesial buat copy semua magic? Turan jawab santai aja, bilang, ya terjadi, gitu aja. Dan ngingetin kesepakatan buat nggak kepo masa lalu. Aziz bercanda, kemampuan OP gitu harusnya ilegal. Lalu nanya umurnya. Dari tampangnya sih Aziz nebak, Turan umurnya belum nyentuh 30 tahun. Turan nyebut umurnya mau 19 bulan depan, bikin Aziz kaget, karena umurnya udah 43. Walau akhirnya ngeles beda 24 tahun gak jauh. Dia mikir keras, harusnya udah nyadar dari awal nih. Apalagi pas Turan cerita habis ngebantai 2 necromancer sekaligus. Dan komen betapa gilanya ada jenius sekelas monster kayak gitu. Waktu Turan nanya, emang ada yang lain? Aziz jelasin, levelnya nggak sama persis, tapi dia kenal sepupu keduanya yang mirip. Turan kepo, bisa nggak minta tolong dia buatin item sihir khusus? Tapi Aziz langsung ngejelasin, kalau cewek ini bukan keturunan langsungnya, melainkan dari keluarga utama. Ternyata yang dimaksud itu putri dari Badal Arabian, sosok OP yang fix bakal jadi pemimpin klan besar di masa depan. Beda dari keluarga biasa, posisi bos di klan besar nggak otomatis jatuh ke anak patriark. Gue tahu lu pada mikir apa, tapi jujur, putri ini emang terlahir bawa bakat luar biasa. Bayangin aja, 10 tahun habis awakening, dia udah ngemaster sihir darah buat semua mode tempur. Backingan keluarganya full banget. Kapasitas mana miliknya udah setara sama para petinggi klan utama. Turan nanya apa dia dapat cheat khusus dan Aziz langsung ngeiyain hal itu. Cewek itu dapat warisan kekuatan magis dari kakek pamannya yang meninggal. Walau anggota lain juga kebagian dikit. Turan langsung nyimpulin, oh pantesan aja, klan besar bisa terus berkuasa di puncak rantai makanan. Gak lama Aziz ngasih tahu mereka udah sampai di dataran Dekayen, markas pusat Badal Arabian. Mereka lanjut jalan menuju wilayah kekuasaan keluarga Pek yang bernama Zabulin. Pas sampai emaknya Aziz nyambut heboh penuh khawatir. Dan waktu mereka pelukan, Turan ngebatin lagi soal umur Aziz. Bapaknya tiba-tiba muncul nyuruh dia jaga sikap dan sapa ibunya pakai tata krama yang benar. Terus Aziz menalin Turan sebagai teman jalan barunya. Dari selatan sekaligus pahlawan yang udah naruh nyawa buat nyelamatinnya. Dia tegesin banget. Tanpa bantuan Turan, dia nggak bakal bisa pulang hidup-hidup. Ibunya langsung panik nanya kronologinya, dan Aziz cerita mereka kena sergap necromancer Dark Elf. Emaknya ngamuk besar, siap bawa pasukan tempur. Bakal pecah abis nih, lo semua wajib nungguin kelanjutannya bareng gue. Sang ayah langsung nenangin ibunya, ngingetin kalau mereka itu lagi diawasin. Sini ngumpul ceritanya makin seru nih. Ayahnya nanya asal-usul keluarga Turan. Dan dia jawab jujur aja, nggak tahu pasti dari mana asalnya. Dia ngaku kalau ibunya tuh cuma rakyat jelata. Dan bapaknya siapa juga dia nggak tahu menau. Wah, Aziz berkaget dong dengernya. Turan bilang itu emang bukan aib buat dibanggain. Tapi ibu Aziz Bek tetap angkat bicara, karena udah nyelamatin nyawa anaknya. Keluarga Berg bakal ngasih dia hadiah yang super pantas, dan dia diterima banget di sini. Tapi sayang banget nih, si ibu bilang bakal susah buat nginepin dia di mansion. Jadi mereka bakal nyiapin penginapan VIP di kota. Aziz Berg langsung protes dong, nanya kenapa temennya ini nggak boleh nginep di rumah aja. Ibunya minta maaf banget, soalnya lagi ada tamu super penting di sana. Jadi mereka nggak bisa sembarangan ngasih masuk orang asing. Nah loh, tiba-tiba tamunya muncul dong.
Dia bilang, santai aja, nggak masalah kok. Nggak mungkin kan orang yang nyelamatin Azizberg malah mau bunuh dia. Dia ini Mesa, dan pas Turan ngeliatin dia, jujur aja wajahnya malah lebih mirip mayat hidup daripada seorang tuan putri. Mesa cerita kalau dia lagi ngumpet gara-gara baru aja diserang sama komplotan Sahar Worms. Jadi butuh tempat aman buat sembunyi sementara waktu. Azizberg ngamuk parah, kok bisa ada yang berani nyerang di rumah utama? Padahal sistem pertahanannya udah dibikin super ketat dan gila-gilaan. Sayangnya, perhatiin baik-baik ya, Mesa curiga ada pengkhianat di dalam. Secara, banyak banget anggota keluarganya yang emang benci sama dia. Habis itu, Mesa pamit istirahat dan ibunya Azizberg akhirnya mutusin buat nyiapin kamar paling bagus nomor 2 di rumah buat Turan. Malamnya, Turan tidur nyenyak banget. Dan pas bangun pagi-pagi buta, dia malah papasan sama si Azizberg di lorong. Azizberg kaget lihat dia udah bangun secepat itu dan nanya lagi, ngapain di situ? Turan bilang dia cuma lagi ngeliatin lampu ajaib. Azizberg ngerespon, kalau barang receh kayak gitu mah biasa dibikin pas bocah latihan sihir. Dia malah nawarin satu buat Turan, soalnya dia emang punya banyak banget stoknya. Turan rasa nggak butuh-butuh amat, tiba-tiba, duar! Ada petir nyamber halaman yang bikin mereka berdua kaget bukan main. Azizberg ngejelasin kalau itu Mesa yang lagi latihan sihir. Hal wajar sih, soalnya dia emang kelewat rajin. Takjub dong si Turan nanya, apa itu sihir keturunan Badai Al-Arabian? Azizberg mengiyakan, itu tuh sihir garis keturunan Badai. Sihir yang bikin dia sendiri iri berat. Padahal dia nggak pernah benci keturunannya. Tapi yang satu ini emang level dewa banget. Makin penasaran dong si Turan. Dia pengen lihat langsung seberapa gila sih kekuatan pewaris generasi selanjutnya ini dengan mata kepalanya sendiri. Walau dia ngerasa agak sungkan buat ngedeket, tapi Azizberg santai aja dan bilang nggak masalah, kan dia jelas-jelas bukan pembunuh bayaran. Kalian pada mikir hal yang sama kan? Azizberg juga ngaku kepo banget pengen tahu siapa yang lebih OP, antara Turan atau Mesa. Bertahun-tahun lalu, dia pernah latihan bareng, dan masih nyimpen rasa keselnya. Makanya dia ngarep banget bisa lihat Mesa kalah sekali aja. Gak lama, Turan nyamperin buat kenalan, dan Mesa langsung nanya ngapain mereka pada nongkrong di situ. Dengan santainya, Azizberg jawab kalau mereka lihat dia latihan dan pengen ikutan. Ngingetin kalau dulu kan mereka juga pernah gitu. Mesa inget banget dulu Azizberg tuh nyoba seminggu full buat lakuin hal yang cuma butuh 2 kali percobaan. Buat Mesa, sampai dia nangis kejer. Aziz minta itu jangan diungkit lagi dong, sementara Turan aja sampai ngakak lihat kelakuan mereka. Terus Azizberg langsung ngalihin obrolan dan ngomong kalau Turan ini salah satu penyihir paling berbakat yang pernah ada. Bahkan nyebut dia monster. Terus ngomporin mereka berdua buat duel. Mesa ngeliatin dia sebentar, tiba-tiba langsung manggil Badai yang bikin tekanan sihirnya langsung nusuk ke dalam pikirannya si Turan. Turan langsung tegang abis dan mulai keringat dingin bercucuran. Sadar akan hal itu, Mesa minta maaf dan nyimpulin kalau Turan belum cukup level buat tanding langsung lawan dia. Azizberg ngegas ngejelasin, ini bukan soal adu otot sihir murni. Kalau itu mah Mesa pasti menang. Tapi keunggulan Turan tuh di kecepatan belajarnya yang nggak ngotak. Kepancing sama omongannya. Mesa nanya, mau buktiin apa sih? Dan Turan langsung ngajuin tantangan yang beda dari biasanya. Masing-masing bakal ngeluarin satu sihir yang belum diketahui lawan. Dan siapa yang bisa niru lebih cepat, dialah pemenangnya. Ide gila, ini bikin Azizberg dan Mesa seneng. Tapi Mesa tiba-tiba ngasih satu syarat. Nanya, apa benar dia nggak tahu keturunannya? Soalnya bakal curang banget kalau Mesa pakai sihir bawaan. Meski gitu, dia tetap mutusin buat mulai duluan. Dia maju selangkah dan tiba-tiba akar sama tanaman merambat muncul dari tanah. Langsung ngelilit tubuh Azizberg. Terus ngangkat dia ke udara. Mesa bilang, itu sihir pengendali tanaman. Dan nantang Turan, bisa niru nggak? Gimana menurut kalian? Kelanjutannya, Azizberg malah melas minta diturunin. Soalnya udah mulai pusing 7 keliling. Bareng gue cuy, lihat aksi Turan. Ngebaiin omongannya, dia bilang ini asik. Turan langsung nempelin tangannya buat nganalisis fenomenanya. Buat dia, bikin api itu cuma soal mewujudkan pembakaran. Dan bikin air itu narik embun dari udara. Jadi, tanaman rambat itu bukan diciptain, tapi cuma murni numbuhin biji yang udah ada di tanah secara instan.
Berbekal pemahaman itu, dia sukses banget niruin sihirnya. Walau warnanya beda, efek mananya. Mesa kaget tarah, bilang Turan langsung paham inti asli sihir itu, dan nanya apa dia pernah ngelakuin ini sebelumnya. Dia jawab ini baru pertama kali. Dengar itu, Mesa bilang bakat kayak gitu langka banget. Sekarang giliran Turan nih yang ngasih tantangan balik. Dia agak tegang dikit, soalnya pakai sihir tertentu lumayan beresiko. Jadi dia mutusin buat improvisasi aja. Dia manggil hewan kecil. Awalnya Mesa mikir itu biasa aja, tapi Turan ngejelasin kalau hewan itu cuma sekedar bahan doang. Nah, perhatiin cuy. Cuma lewat sentuhan tikus itu langsung membusuk. Dia pamerin sihir aneh terus nantang. Apa Mesa bisa ngelakuin hal serupa? Mesa nerima tantangannya, tapi pas nyoba, dia gagal dan kebingungan sendiri sama metodenya. Sementara Azizberg nyeletuk kalau itu agak menjijikan. Meski gitu, Turan udah nebak kalau kemampuannya emang langka. Mungkin belum pernah ada, bahkan di silsilah keluarga hebat. Azizberg nyaranin Turan yang menang, tapi Mesa gengsi dong nerima kekalahan, jadi dia tetap maksa lanjut. Dia jelasin, sihir itu ribet, butuh proses alami, paham banget sama penyebab aslinya, dan jumlah mana yang dipakai. Menganalisa penyebab itu, kunci paling penting buat efisiensi sihir. Kalau lu nggak paham konsepnya, solusinya ya kompensasi, pakai lebih banyak mana. Dan itulah yang dia lakuin. Ngabisin banyak banget energi dia, sukses ngancurin tikusnya, meski prosesnya jauh lebih lambat dari Turan. Tapi pada akhirnya, maksain diri, bikin dia kehabisan tenaga parah, sampai berujung jatuh pingsan. Turan sadar, Mesa buang terlalu banyak mana. Tapi dia ngerasa ada yang aneh, karena normalnya itu nggak bikin pingsan total, paling cuma capek doang. Pas merhatiin lebih detail ke sarung tangannya, dia mulai curiga kalau Mesa ini lagi sakit. Dia nanya, apa ada penyihir penyembuh di sekitar situ? Tapi Azizberg bilang nggak ada. Turan minta disediain air sama garam ke kamarnya. Pas ngegendong Mesa, dia sadar cewek itu enteng banget, bahkan lebih ringan dari anak domba. Ditambah, mana yang dia pakai buat tetap aktif, udah benar-benar terkuras habis. Pas Mesa siuman, dia ngeliat ibunya Azizberg di sampingnya kelihatan khawatir banget, nanyain apa dia udah sadar. Azizberg ngejelasin kalau dia tiba-tiba aja pingsan pas lagi latihan bareng tamu mereka. Bikin curiga, jangan-jangan ada yang nyelakain dia. Tapi Azizberg milih mantau dulu. Mesa ngebantah, bilang itu murni kesalahannya sendiri. Terus minta semua orang cabut dari kamarnya. Ibunya Azizberg ngomong kalau dia udah nyiapin sup hangat. Lo ngerasain hawa gelisahnya kan? Walau tahu Mesa jarang makan, dia tetap ninggalin supnya. Mesa berterima kasih, tapi pas nyeruput, dia langsung dihantam ingatan kelam. Orang-orang nangis memohon ampun dan menggelepar menahan sakit. Bikin mangkoknya langsung jatuh berantakan. Dia kayak orang yang udah lama banget disiksa sama trauma ini. Sementara itu, Turan lagi ada di ruang bawah tanah kediaman keluarga Berg, tepatnya di kuil Dewi Monka. Ditemanin ksatria bernama Haramberg, kelihatan banget semua dinding sama pintu di sana solid mampus tanpa celah sedikit pun. Ibarat otot yang dilatih ratusan tahun, bikin kabur dari sini rasanya mustahil cuy. Turan agak bingung sama poin penjelasannya. Tapi dia nyimak aja pas Haramberg pamerin seberapa keras tahan banting dan kokohnya tempat itu. Tiba-tiba aja nih Haramberg mulai latihan. Ngayunin pedangnya pakai akurasi gila, tanpa gerakan sia-sia. Sampai dia sadar Turan merhatiin dia. Dia nanya pendapatnya dan Turan bilang gerakannya mantap. Haramberg bilang wajar sih karena kebanyakan bangsawan anggap bela diri fisik itu nggak penting. Mereka lebih suka nyerang jarak jauh pakai sihir. Soalnya fisik mereka lemah dan nggak bisa ngendaliin badan sendiri. Jadinya cuma ngandelin trik doang. Turan mikir, kecuali buat keturunan petarung fisik kayak keluarga Hercules, prioritasin kekuatan sihir emang biasanya jauh lebih efisien. Walau dia juga ngakuin, di situasi kepepet, ada ancaman fisik yang nggak bisa dihindarin. Pas banget momen itu Haramberg nyuruh Turan ngambil pedang. Turan agak heran kan, dia ditahan gara-gara dicurigai kok malah dikasih senjata. Tapi Haramberg santuy aja bilang itu cuma sepotong besi. Esensi sejati pedang itu ada di tubuh penggunanya. Menurutnya dengan kondisi fisik Turan sekarang, ngasih senjata nggak ada risikonya sama sekali. Turan nyoba pakai pedang plus mana tapi langsung dikoreksi. Percaya deh, lanjutannya bakal makin pecah.
Sini, kumpul bareng gue Harambur, nyuruh stop pakai mana sambil benerin postur dan posisi kakinya. Kuda-kudanya dibuat makin kokoh, sudut siku dan posisi lengannya diatur ulang. Dia negasin banget nih kalau posisinya selemah tadi. Bisa-bisa malah cedera sendiri. Tanpa sadar, Turan malah asik ikut latihan di bawah bimbingannya. Udah berasa kayak diangkat jadi murid resmi. Sementara itu, Harambuk terus ngeyel kalau mana itu cuma sekedar trik murahan aja. Banyak penyihir sok merasa fisiknya aman, padahal aslinya mereka cuma pakai batas paling minimal dari potensi tubuh mereka sendiri. Kocak kan? Buat dia, fisik yang terlatih bisa nembus medan perang tanpa butuh mana. Turan harus paham banget perbedaan ini. Turan ngangguk bilang dia bakal nginget hal itu. Pas banget ibunya Asisburg masuk kuil. Dia nyesel udah kasar dan salah paham sama orang yang nyelamatin nyawa anaknya. Turan ikutan minta maaf, sadar kelakuannya sebagai tamu kurang pantas. Tapi si ibu bilang, Mesa yang pengen minta maaf langsung ke dia. Akhirnya mereka ketemu nih. Mesa bilang dia dengar Turan sampai dikurung di kuil gara-gara dirinya. Dan dia minta maaf banget. Turan santai aja, seneng lihat Mesa baik-baik aja. Terus Mesa ngungkit sihir pembusuk hewan itu. Curiga kalau sihir aneh itu dari garis keturunan misterius. Apalagi konsumsi mananya gede banget. Mesa mulai curiga. Jangan-jangan Turan cuma ngibulin orang-orang doang. Turan langsung jelasin kalau itu salah paham. Siapa aja bisa ngelakuin hal yang sama kalau paham prinsip dasar di balik tekniknya. Mesa malah nantangin, nanya apa dia mau ngajarin gratis. Soalnya kalau nggak dibongkar caranya, nggak ada bukti itu bukan kemampuan garis keturunan. Coba tebak bro, Turan sih masa bodoh sama hasil kompetisi, tapi Mesa nggak mau ngalah dan malah ngajak taruhan. Kalau Turan bongkar rahasia sihirnya, Mesa bakal ngajarin teknik rahasia pertarungan Arabion sebagai gantinya. Turan setuju, ngerasa itu barter yang adil. Setelah dengar penjelasan detailnya Mesa, akhirnya nyadar intinya. Turan pakai semacam peningkatan biologis ke mikroorganisme yang nggak kelihatan. Trik yang dia sendiri pakai tanpa sadar. Makanya efisiensinya ampas. Mesa ngaku kalah karena dia cuma bisa niru pakai tenaga kasar. Turan anggap taruhannya selesai, tapi cewek ini gengsi parah dan nolak. Bilang kalau sihir nggak bisa dinilai cuma dari jumlah mana yang super gede. Terus dia nyuruh Asisburg anggap aja seri, biar Turan nggak makin besar kepala. Demi balikin harga dirinya, Mesa pamerin trik listrik statis pakai sisir. Turan malah udah hafal banget triknya. Bikin dia makin kesel karena ngira itu ilmu tingkat tinggi. Gagal menang hari ini, Mesa janji cari cara lain buat bayar utangnya. Dan ngajakin mereka lanjut latihan bareng terus. Murni demi bayar utang doang katanya. Turan setuju, sepakat ketemuan tiap senja di taman. Pas makan malam, kita pause bentar. Sadar nggak Aziz? Berkaget, makanannya lebih mewah dari ulang tahunnya sendiri. Ibunya langsung nyuruh dia diem. Turan sadar ini bukan makan biasa. Ibunya Aziz balik ke topik awal. Dia ngebahas soal hadiah yang dijanjikan anaknya kemarin. Dan langsung nanya, apa Turan punya permintaan barang spesifik? Turan minta item pertahanan. Katanya nyerang pakai sihir itu gampang, tapi ngelindungin diri dari serangan kejutan jauh lebih susah. Sang ibu bilang, item kayak gitu mah biasa. Walau sayangnya belum ada yang jadi saat ini. Asisburg nawarin bikin artefaknya sendiri, tapi dipotong sama orang lain. Katanya mending nyerah aja kalau nggak mau bikin malu nama keluarga. Orang ini yang ngambil alih bilang dia baru kelar ngerjain pesanan rumah utama dan lagi nganggur. Dia nyaranin bikin aksesoris yang simple, kayak cincin, anting, atau sebuah kalung keren yang bisa otomatis nyuntikin mana dan ngaktifin perisai pelindung khas keluarga mereka kalau lagi bahaya. Butuh sebulanan buat selesai. Bapaknya Aziz bilang dia sebenarnya nggak suka nyomongin anak-anaknya sendiri. Tapi Marvin Valtus itu kemampuannya udah setara kepala keluarga. Artinya, Turan bakal dapat artefak tingkat dewa yang overpowered abis. Turan berterima kasih banget tapi agak sungkan. Apa ini nggak berlebihan? Ibunya nyantai bilang, enggak kok. Soalnya kalau ngasih hadiah murahan, sama aja ngerendahin harga nyawa anaknya. Deal diputuskan kalau Turan bakal terus jadi tamu kehormatan keluarga itu selama proses pembuatan artefak. Pas lagi jalan-jalan di kota Zabulan, Aziz nyengir, bilang kalau ibunya makin tertarik sama Turan. Cerita kalau ibunya sampai ngomongin Turan sebelum tidur.
kagum sama bakat sihir dan dedikasi latihannya yang gila-gilaan. Dan tebak, ujungnya bareng gue Aziz. Aslinya cuma niat biar ibunya nggak ngeremehin Turan yang nggak punya backingan keluarga. Sini, kumpul bentar. Kita lihat gimana Turan sadar ini tuh taktik rekrutmen. Azizberg ngaku ya, emang gitu mainnya, kasih untung dulu. Terus kasih tekanan, dan akhirnya niket orangnya ke keluarga. Yang paling sering sih lewat tawaran jodoh idaman. Biarpun begitu, dia jamin 100% nggak ada paksaan sama sekali. Cuma gara-gara nerima artefak itu doang. Ujung-ujungnya Azizberg nanya, Turan, ada acara kosong nggak sekarang? Dan dia jawab, palingan cuma jadwal latihan bareng sang putri nanti pas sore hari. Nah, Azizberg langsung bilang kalau waktu luang mereka masih panjang banget dan ngajak jalan-jalan keliling kota bareng. Katanya nih, biarpun bukan ibu kota Zabulan, tetap punya banyak spot asik buat dieksplor. Dia protes dong, cuaca lagi cakep begini, masa iya cuma mau mendekam di kamar buat latihan doang? Dan Turan dengan polosnya jawab, iya emang itu sih niatnya. Tapi ya namanya juga Azizberg, dia tetap nyeret Turan keluar buat nikmatin hidup. Mulai dari mampir ke kasino yang jelas ditolak mentah-mentah sama Turan, sampai ke bar yang lumayan kumuh. Dan lagi-lagi dia ogah nongkrong di sana. Tapi pas lagi jalan Turan, kebetulan lihat mading kota yang majang foto Kyorn. Sosok yang pastinya gampang banget dia kenali, dan itu langsung bikin dia salfok. Gara-gara hal itu. Perhatiin nih, dia langsung mutusin nonton teater yang ceritain kisah malam itu. Berlatar tahun 2195, pas prajurit tempur Arabian berangkat menuju gurun iblis. Lakonnya fokus ke sosok Kyorn yang berkat bantuan ilahi sukses numpas musuh setelah pertarungan yang super duper alot. Kelar pertunjukan dan penonton pada tepuk tangan meriah. Azizberg kepo nanya, apa pentasnya lumayan seru? Dan Turan cuma jawab santai kalau itu emang bagus. Tapi jujur itu juga bikin dia ingat kalau Kyorn sendiri ngaku cuma ksatria biasa. Bukti nyata betapa rendah hatinya sang guru. Turan pun batin, misal besok-besok ketemu lagi, dia bakal nanyain langsung, apa cerita di teater tadi, emang akurat? Besok paginya, Turan kaget, melek-melek udah dipelototin. Haremberg yang nanya, apa tubuhnya udah istirahat cukup? Pas Turan bilang udah, dia langsung nanya, ada angin apa paman itu mampir? Haremberg ngejelasin kalau dia udah mantau potensi fisik Turan dari kemarin, dan langsung ngajakin dia latihan bareng. Ngingetin kalau badan itu nggak bakal kuat cuma dipakai rebahan, tapi harus ditempa. Sambil ngasih sinyal keras kalau dia cuma nerima penolakan, kalau Turannya sendiri emang nolak. Tanpa pikir panjang, Turan langsung setuju. Mikir ini lebih berfaedah daripada nganggur. Pas Azizberg masuk manggil Turan, dia malah mergokin pamannya di sana. Terus Haremberg nyeletuk kalau dia mau bawa Turan latihan sambil iseng ledek Azizberg. Buat sekalian ikut ngebentuk badannya yang lembek itu. Azizberg yang auto malas. Nolas, habis balik dari kota dan lagi capek banget. Terus ngacir gitu aja. Turan sempat bingung sih, biarpun nanti dia bakal paham juga alasannya. Waktu lagi asik latihan push up miring sambil mikul beban berat Turan, denger Haremberg nanya, apa dia ngerasa badannya lagi jejeritan? Kalian pasti ngerasain nyerinya kan? Haremberg negasin biar dia nggak nyerah sama rasa sakit sepele saat fisiknya mulai goyah. Begitu kelar, Turan udah ngos-ngosan parah dan Haremberg santai jelasin kalau biarpun gitu, dia itu masih mending sebagai penyihir. Dan harusnya bersyukur cuma ngalamin ginian sekali. Badan orang biasa, biarpun sering dilatih, bakal kendor seiring waktu, dan butuh dikebar terus. Beda banget sama penyihir yang berkat, mana bisa jaga kondisi fisiknya tetap prima, ibarat baja yang pantang karatan. Nggak pakai ngasih napas lama. Haremberg nanya, apa dia udah lumayan pulih? Dan meski Turan komplain ini baru hitungan detik, dia tetap negas bilang kalau fisik itu nggak pernah bohong. Dan itu udah lebih dari cukup. Terus lanjut ngajarin teknik gelut jarak dekat. Gara-gara ini, rutinitas Turan di keluarga Berg jadi makin brutal dan gila-gilaan. Pagi-pagi buta, dia wajib ngehajar fisik bareng Haremberg. Pas senja, dia balik ke rumah buat latihan sihir bareng Mesa dan nyela waktu buat nongkrong sama Azizberg sampai nggak kerasa. 3 minggu udah berlalu aja. Di salah satu sesi latihan sihir petir, Turan malah meleset lagi dari target. Dan ini langsung narik perhatian sang putri. Dia nyeletuk kalau meleset melulu gini tuh aneh banget buat levelan Turan. Turan ngeles kalau dia bukan asli Ba'dal Arabian.
Terus Mesa balas kalau dia juga nggak bisa bantu banyak karena emang nggak pernah repot-repot ngarahin sihir petir kayak gitu. Tiba-tiba ada penjaga nyamperin bawa pesen, tapi kelihatan banget agak risih gara-gara ada Turan di situ. Tapi Mesa langsung nyuruh dia ngomong cepet, karena dia udah kasih peringatan keras biar orang rumah utama nggak usah pada ngedekat. Si penjaga akhirnya lapor kalau kepala keluarga manggil dia darurat. Karena para peri gelap baru aja ngeluncurin serangan gede-gedean di selatan, udah nyaplok 3 kota, dan sekarang ekspedisi besar lagi disiapin. Begitu dengar kabar ini, Turan sadar kalau musuh lama muncul lagi, sementara Mesa yang paham betapa gawatnya situasi ini langsung pamit undur diri, tapi tetap ngingetin bakal nagih bayaran sihir dekomposisi miliknya nanti. Bikin penasaran kan? Terus dia nanya, apa Turan tahu kalau listrik juga mengalir nembus? Ngumpul sini kita bakal bedah rahasia dari Ba'dal Arabian. Karena dia nggak paham soal anatomi manusia, hutangnya bakal dianggap lunas asalkan dia sukses kuasai konsep ini dengan benar. Mesa mulai jelasin nih pas seseorang itu melihat, merasakan, atau nyium sesuatu aliran listrik kecil bakal dikirim ke otak. Nah, otak bakal proses info itu dan kirim perintah balik ke tubuh buat langsung gerak cepat. Awalnya sih si Turan pusing banget, tapi dia nyadar konsep ini mirip sama teori buku perpustakaan. Semacam hukum alam yang baru gitu. Terus Mesa nanya, gimana jadinya kalau listrik itu dipercepat pakai sihir? Turan langsung mikir cepat dan nyimpulin kalau insting sama reaksi bakal makin tajam. Mesa membenarkan itu sambil puji logikanya, bahkan bilang dia cocok banget buat jadi akademisi. Karena penasaran, dia minta praktek langsung. Turan nutup mata, fokus bayangin ada aliran listrik ngalir di badannya, dan berusaha ngebut percepat sinyal itu pakai kekuatan mana. Pas berhasil, dia ngerasa semua hal di sekitarnya jadi lambat banget, kayak efek slow motion. Tapi sayangnya, jurus ini bikin kepalanya pusing parah, sampai sihirnya langsung berhenti total. Mesa jelasin kalau dia gagal gara-gara pakai mana terlalu sembarangan dan rasa sakit itu. Bikin tubuhnya susah banget buat adaptasi di momen itu. Tapi seiring waktu, dia pasti bakal bisa nahan teknik super ini buat durasi yang lama. Sambil mikir, Turan nyeletuk kalau ilmu ini kerasa terlalu mewah dan berharga banget dibandingin sama bayaran aslinya. Tapi dengerin nih, Mesa nanggepin santai. Dia anggap ini investasi karena ngeliat bakat gila Turan, dan bakal nagih di masa depan kalau dia sukses pelajarin sihir yang lebih gila lagi. Abis ngomong gitu, dia langsung pergi jalankan misi penting. Beberapa hari kemudian, di kota Morgaine yang lokasinya ada persis di tengah-tengah daratan Daikon Plains, kerumunan besar pada kumpul buat nonton keberangkatan pasukan penyihir dan para ksatria dari Petal Arabion. Bikin misi yang awalnya cuma berburu Dark Elf ini berubah drastis, jadi mirip banget sama acara parade. Aziz Bird ngoceh soal acara ini pas lagi asik nontonin mereka dan langsung nunjuk ke Mesa yang lagi naik kuda dadah girang ke arahnya. Sampai ayahnya akhirnya negur, nyuruh dia buat jaga sikap elit dan elegan ala bangsawan sungguhan. Pas momen itu, kepala keluarga akhirnya muncul menampakkan diri dan Turan yang liatin dia dengan serius. Langsung bisik ke Aziz Bird kalau bapaknya kelihatan kurang sehat. Wajahnya pucet banget dan curiga kalau dia itu lagi sakit parah. Aziz Bird balas bilang kalau dari rumor yang beredar, kepala keluarga pernah luka parah di masa lalu pas lagi perang sengit lawan pemimpin dari Haus Zahar. Tapi karena itu kejadiannya udah lama banget, fisik pucetnya sekarang kemungkinan besar murni cuma efek karena dia udah makin tua. Walaupun begitu, saat itu juga Petal Arabion angkat tangannya dan bam! Dia panggil awan super tebal sampai bikin langit jadi gelap gulita, nutupin semua cahaya matahari. Terus dia suruh semuanya maju tanpa ragu, ngingetin mereka dengan sombong kalau inilah kekuatan absolut yang selama ini ngelindungin mereka semua. Suara petir langsung menggelegar kencang di angkasa, nerangin seluruh area dengan kilatan petir super ganas. Biarpun badannya kelihatan rentan, Ba'dal Arabion masih sanggup hantam area yang super luas pakai petir itu. Pamerin sihir gila yang bikin kalian dan gue merinding murni puncak batas kekuatan manusia. Hal ini sukses bikin Turan termotivasi ngebatin suatu hari nanti dia bakal capai level dewa itu. Agak siangan, tetua dari keluarga Berg nyamperin dan ngasih Turan sebuah artefak magis. Dia jelasin kalau pakai alat ini doang udah naikin daya tahan fisik lumayan pesat.
Dan kalau disuntik, mana efeknya makin gila ketahanannya. Bisa setara sama level bangsawan murni dari garis keturunan para pelindung suci. Tapi dia kasih peringatan keras, konsumsi mana, artefak ini boros banget. Jadi mending jangan dipakai terus-terusan dalam waktu lama. Turan beneran kagum dan baru tahu kalau barang semewah itu super susah didapat. Bahkan bagi keluarga besar pun dianggap item pusaka yang luar biasa. Gak lama ibunya Azizberg nanya apa dia tertarik buat resmi gabung jadi bagian keluarga mereka seutuhnya. Tapi Turan nolak halus. Dia bilang biarpun sangat bersyukur sama tawaran manis itu, dia nggak bisa nerima. Karena ambisinya masih panjang dan pantang buat terikat diam di satu tempat aja. Ibunya memaklumi itu. Bilang kalau dia udah denger banyak cerita soal dia dari mulut Azizberg. Jadi masuk akal aja, cowok petualang kayak dia bakal susah buat menetap tenang. Turan langsung negasin kalau dia nggak bakal pernah ngelupain kebaikan sambutan mereka. Nanggep Azizberg dan seluruh keluarga besarnya sebagai teman berharga sampai kapanpun. Pas momen perpisahan tiba, Azizberg sama Haramburg udah nungguin dia. Haramburg langsung ngasih dia sebuah belati yang juga berfungsi sebagai perangkat sihir simple. Biarpun nggak punya fitur lebay, pisau ini super awet dan tajamnya kebangetan. Bikin Turan senyum hormat dan berterima kasih ke tuannya. Habis itu, Azizberg ngelempar jubah ke Turan sambil nyeletuk ngingetin kalau dia pernah iri ngelihat bajunya dulu. Dia jelasin kalau jubah keren ini anti kotor dan bisa pulih sendiri kalau cuma nerima kerusakan ringan. Gak cuma itu, dia juga ngasih kemeja sama celana panjang. Mantap, ngeyakinin kalau dia emang anggap Turan sebagai teman akrab beneran. Bukan cuma karena udah nyelamatin nyawanya, tapi murni karena semua waktu seru yang udah mereka abisin bareng, yang juga bantu dia bangkit secara magis dan hidup. Nah, kalian penasaran kan dia mau kemana pas ditanya sebelum pisah? Turan senyum dan bilang bakal kes ke arah timur dulu. Sini, ngumpul kita, lanjut lagi. Azizberg bilang dia udah sampai Carmen, terus nyaranin, mending hindari jalur laut, karena ombaknya lagi ganas banget. Padahal Turan sadar dia harus ngelewatin rintangan itu buat ke Zahar, tapi dia milih diam aja. Tetap aja, Aziz bilang, cowok sekeras kepala dia nggak bakal kelaparan di luar sana. Dia nyuruh Turan pulang dengan selamat dan bayar jubahnya nanti. Gak lama setelah itu, Turan mulai jalan sendirian lagi dan mutusin buat lari bentar. Dia ngacir ngelewatin antrean orang-orang kayak roket yang lagi terbang. Ngelewatin macam-macam tempat sampai akhirnya tiba di sebuah hutan dengan super cepat. Tiba-tiba dia nyium bau asap yang pekat banget, kayak ada sesuatu yang lagi kebakar. Pas dicek, dia nemuin desa yang udah hancur lebur di lalap api. Ngerinya lagi, ada mayat-mayat hangus terikat di tiang kayu. Turan langsung mikir, ini pasti ulah bandit kurang ajar. Soalnya gak mungkin banget Dark Elf bisa nyasar sejauh ini. Sambil meriksa sekeliling tempat itu, Turan nemuin pintu rahasia yang masih utuh di salah satu rumah. Pas dibuka, ada anak kecil yang langsung panik ngeliat dia. Dia buru-buru nenangin si bocah. Dia jelasin kalau dia bukan musuh dan murni cuma mau nolongin. Terus nanya, apa yang sebenarnya terjadi? Anak itu sempat bilang, ada penyihir yang ngebantai semua orang sebelum dia pingsan. Turan sadar, anak ini nggak luka parah, cuma kecapean aja kelamaan keperangkap. Dia niat mau bawa si anak ke tempat aman, tapi pas baru aja keluar. Jangan kedip karena tiba-tiba ada cewek yang langsung nodongin panah es ke arahnya. Cewek itu nyuruh dia berlutut dan nuduh Turan ngebakar desa, ngebantai warganya sampai nyulik anak kecil segala. Asli ngajak ribut. Di saat barengan kesatria lain langsung ngepung dia sambil nyiapin serangan api. Walaupun Turan udah usaha jelasin kalau ini cuma salah paham, situasinya keburu kacau balau dan serangan pun langsung diluncurkan. Gila kan serangannya kena Turan walau ada anak kecil. Tapi pas asapnya hilang, dia mulus tanpa luka bakar sedikit pun. Semua orang yang ada di situ langsung syok berat. Turan sadar dia terpaksa pakai artefak yang baru didapatnya jauh lebih cepat dari rencana. Fix, barang ini emang bukan item ecek-ecek biasa. Si pemanah yang kaget abis langsung mikir keras. Sihir pertahanan macam apa itu? Terus Turan sekali lagi ngotot ngejelasin kalau bukan dia dalang dibalik serangan ini. Dia negasin kalau ini murni salah paham dan ngasih peringatan keras. Kalau mereka nyerang lagi,
dia nggak bakal cuma diam bertahan. Dengar ancaman itu, si pemanah mulai mikir dan nganalisa situasinya lebih hati-hati. Dia nyadar si anak kecil nggak luka sama sekali. Nggak masuk akal kan kalau Turan pelakunya? Akhirnya dia ngenalin diri sebagai Bisan dan ngaku kalau situasi ini emang rada janggal. Meski gitu dia masih ragu gimana bisa percaya. Soalnya semua bukti malah nyudutin Turan. Turan kasih ide buat nanya langsung ke si anak pas dia sadar karena dia lihat pelaku aslinya. Kalian sepemikiran sama aku, Kang. Bisan juga kaget dan minta penjelasan. Turan bilang si anak sempat sebut soal penyihir. Bisan lalu ngaku kalau mereka emang lagi ngejar buronan pembakar. Penyihir misterius yang udah berbulan-bulan nyerang desa terpencil. Dia ngikat dan ngebakar warga hidup-hidup. Sadis banget. Dia nggak nyisain satu pun korban selamat. Saking misteriusnya, gendernya aja nggak ketahuan, dan cuma dikenal lewat julukan itu. Waktu siuman, si anak konfirmasi kalau pelakunya pakai jubah merah brewokan dan tampangnya mirip banget tukang kayu. Para ksatria langsung ngeliatin Turan dan bandingin ciri-cirinya. Jelas banget mereka sadar udah salah sangka. Secara Turan aja nggak punya brewok pisan, dan ksatria lain langsung minta maaf, ngaku kalau mereka terlalu gegabah main todong senjata segala. Turan ngebatin, ternyata di kalangan bangsawan pun ada aja yang logika mikirnya tertutup sama rasa tanggung jawab. Tapi dia maklum, rasa peduli mereka sama keselamatan anak itu di awal emang yang paling penting. Dia terus nanya, apa mereka datang ke sini khusus buat nangkep si pembakar Bisan? Langsung ngeiyain. Bisan jelasin pas nemu orang di lokasi kejadian, mereka yakin udah nemuin pelakunya. Nah sekarang dengan ciri-ciri yang lebih jelas dari si Anat, dia yakin bakal lebih gampang buat ngelacak si pelaku. Apalagi mereka bawa pelacak ahli di dalam timnya. Karena penasaran, Turan nanya, apa pelacak itu dari keluarga Zahar? Tapi Bisan bilang ternyata bukan dari sana. Pelacak itu dari keluarga Karmen. Mereka datang dari Yabisya bareng sama anggota dari keluarga bawahan mereka. Dia juga cerita kalau leluhur si pelacak ini punya campuran darah sama bangsawan dari keluarga Zahar. Hasilnya muncul garis keturunan spesial yang pada akhirnya berhasil bangkit. Akhirnya Bisan minta tolong Turan buat ikut berburu si pembakar. Dia nawarin hadiah atau bahkan sebagian mananya sendiri demi bisa ngumpulin poin jasa. Turan nanya seberapa ngeri kekuatan penyihir itu. Bisan jawab dengan yakin kalau levelnya udah sekelas bangsawan kuat. Sampai sini kita bisa nebak kan, desa yang dijaga banyak ksatria aja bisa dibantai habis tanpa sisa. Sini, kumpul bareng gue, kita lihat gimana Turan sadar kalau musuh ini tuh pas banget buat ngetes kekuatannya. Soalnya ngelawan monster kroco di jalanan udah nggak ngaruh lagi buat dia. Makanya nih, dia setuju buat bantuin, tapi dengan satu syarat tegas. Keselamatan anak itu harus jadi prioritas utama dulu. Nggak lama habis itu, dia bawa si cewek ke desa terdekat dan nitipin dia ke kepala desa. Plus ngasih duit yang cukup banget buat ngebesarin dia sampai dewasa. Terus dia juga ngasih peringatan keras biar mereka bener-bener ngejagain anak itu. Dia bilang bakal balik lagi nanti buat ngecek. Nada bicara dan aura Turan yang tajam ini sukses bikin Pak Kades merinding ketakutan. Setelah beres, mereka balik ke desa yang udah hancur bareng si pelacak. Cewek ini mulai nyari petunjuk cuma pakai mana, walaupun butuh waktu lumayan lama sampai dia nemu jejak yang pasti. Begitu jejaknya ketemu, rombongan ini langsung ngikutin dia masuk ke dalam hutan. Sambil ngamatin tiap detail, si pelacak beneran teliti banget, ngendus udara sekitar dan ngecek tanahnya. Turan yang kepo nanya gimana sih cara kerjanya? Terus dia jelasin kalau awalnya dia nyari jejak kaki manusia. Pas sampai jalan utama, dia mulai ngikutin bau abu. Logikanya, si pelaku pasti masih bau sangit karena belum sempat ganti baju sama sekali. Penjelasan ini bikin Turan sadar seberapa pro skill cewek ini. Pantesan aja sebelumnya dia nggak nemu apa-apa, emang petunjuknya aja yang seperminim. Setelah jalan lumayan jauh, si pelacak ngasih kode kalau lokasinya udah ketemu, dan mereka semua sampai di depan mulut sebuah goa. Perhatiin baik-baik ya, ini mulai tegang. Dengan Bezen dan Turan di depan mereka ngendap-ngendap masuk, dan si pelacak mastiin ada orang di dalam. Sesampainya di ujung goa, mereka nemuin tempat persembunyian acak-acakan. Ada semacam altar aneh, api unggun, dan kasur yang super seadanya. Terus ada kakek-kakek pakai tudung merah. Tampangnya pucat penyakitan, dan gerak-geriknya kelihatan banget kalau dia agak gila.
Kakek itu nanya, ngapain mereka repot-repot datang ke tempat terpencil begini? Dan si pelacak dengan pede langsung nunjuk kalau dialah targetnya. Walau gitu, Besen tetap mau mastiin dan langsung nembak. Pertanyaan, apa benar dia yang nyulik dan ngebakar warga desa hidup-hidup? Bukannya jawab, si penyihir malah nembakin semburan api ke arah para ksatria. Untungnya Turan dan Besen aman, terlindungi perisai artefak mereka. Gak mau buang waktu, si pemanah langsung manfaatin celah itu, nembak kaki si penyihir sampai dia ambruk jatuh. Gila dong, dia masih bisa ngelawan pakai sihir tanah. Muncul tangan raksasa yang berusaha keras buat meremukkan mereka semua. Biarpun begitu, Turan dengan santai menghindar terus pakai ketapelnya. Dia ngasih serangan fatal yang langsung mutusin lengan si musuh. Lu semua pasti kaget, lihat ini. Cuma modal jentikan jari doang, dia bikin jantung si musuh berhenti berdetak. Seketika serangan jantung mendadak. Setelah musuhnya tumbang, Turan nyebarin benih di sekitar tubuhnya dan pakai sihir buat numbuhin benih itu secepat kilat. Akar merambat langsung melilit kuat si tukang bakar. Munci gerakan sama pandangannya. Biar dia nggak bisa ngekes sihir lagi. Karena musuhnya udah kelar, dia nempelin pisau ke leher kakek itu, nyuruh dia diem dan ngancam bakal bunuh dia kalau berani ngeluarin mana dikit aja. Si tukang bakar yang bingung nanya, "Kalian ini siapa dan gimana bisa nemuin dia?" Turin cuma senyum dan bilang kalau dia punya cara sendiri. Turin terus nekan dia buat ngaku. Apa bener dia dalang semua serangan ini? Pas dia bungkam, Turin langsung nyayat kakinya biar dia ngomong dan nuntut alasan kenapa bangsawan nyasar berani ngebakar orang hidup-hidup di daerah itu. Kakek itu akhirnya ngaku kalau dia cuma ngikutin perintah dewanya. Dia percaya dengan ngebakar daging dan jiwa pendosa dia bisa makin dekat sama entitas suci itu. Menurut cerita dia, dewa ini ngajarin rahasia buat nyuri kekuatan garis keturunan lain. Dan kalau dia terus ngebakar manusia, lama-lama dia bakal dapat kekuatan garis keturunan api. Bison langsung nolak mentah-mentah ide gila itu. Dia bilang, mana mungkin orang bisa dapat kekuatan bawaan lahir pakai cara sesat kayak gitu. Tapi nih, Turin mendadak ingat omongan Medan sebelumnya soal orang biasa yang bisa jadi penyihir dengan ngebunuh monster. Hal ini bikin dia mulai mikir 2 kali. Apalagi si tukang bakar ini ngeyel banget kalau dia cuma butuh beberapa tumbal lagi buat dapat kekuatan itu. Jujur ini bikin penasaran banget. Kalian mikir hal yang sama kan? Turin mulai sadar, ini bukan cuma ocehan orang gila, tapi petunjuk nyata soal rahasia dunia ini.